teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur pergedebukan yang masih diwarnai dengan berdedek gemesan yang tentunya requestan Basmers lagi. Judulnya Kejiban yang rilis di tahun 2008 apa ya? Bodo amat dah. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun yang berlangganan, aku padamu. Dan buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Diceritakan ada sebuah geng anak SMP yang berisikan Takumi, Furuta, Sawamura, dan juga Taiga men. Padahal saat itu mereka lagi upacara kelulusan, tapi mereka malah merayakan dengan pergedebukan men. Ya mau gimana lagi, mereka emang cuma bisa gelut. Madesu. 卒業式にお礼参りなんざ時代遅れなんだよ. Begitu puas bertonjok-tonjok ria, mereka pun langsung nongki di pinggir pantai dan bahkan merobek ijazah mereka men. Nggak patut dicontoh nih. Saat itu mereka ngobrol tentang kelanjutan sekolah mereka untuk masuk SMA dan harus berpisah. Yang mana Sawamura sama Furuta akan masuk ke SMA yang sama deket rumah mereka. Begitu juga dengan Takumi dan Taiga. Maka dari itu mereka harus berpisah menjadi dua bagian. Tapi mereka masih mempunyai misi, yaitu untuk menguasai semua SMA meskipun berbeda sekolah. Karena itu mereka pun semangat dan membuat foto kenang-kenangan terakhir sebelum perpisahan. Singkat kata, singkat cerita, Takumi dan Taiga pun masuk ke SMA nih men. Baru aja hari pertama, kok Taiga langsung terkena apes kayak gini. Oleh sebab itulah, Takumi selaku sahabat pun gak terima dan langsung mencari siapa orang yang melempar meja tersebut. Ternyata pelakunya adalah si Tambun yang punya anak buah dengan penampilan yang unik-unik men. Meski begitu, Takumi gak ada takut-takutnya tuh. Bahkan dia pun langsung memberi pelajaran ke si Tambun itu men. Takcha, itu Sepulangnya dari sekolah, Takumi dan gengnya nongki di kedai ramen langganan mereka nih ceritanya. Saat itu Taiga ngasih tahu kalau di sekolahnya ada beberapa geng yang menguasai sekolah yang harus mereka taklukkan kalau ingin menguasai seluruh SMA. Yang pertama ada Harimoto, seorang murid kelas 3 yang terkenal sangat kuat dan kejam dalam bertarung. Yang kedua ada Inako, murid kelas 3 juga yang terkenal suka ngelem tapi juga sangat berbahaya. Dan yang terakhir dan terkuat ada Jojima. Tapi saat ini dia sedang diskor selama 3 tahun men. Maka dari itu dia gak pernah kelihatan di sekolah. Dengan begitu kalau Takumi bisa ngalahin Harimoto sama Inako, maka dia akan langsung menjadi pemimpin di seluruh SMA. Ika, 今うちの学校はこの3がしのぎを削ってるんだよ。だからとりあえずタクちゃんが張本と稲尾を倒したら番長になれるっつうことだよ. Oke, habis ngebahas tentang hal itu semua, Taiga pun gak sengaja ngelihat badan pemilik kedai yang sangat aduhai. Semalehe. Karena itu, pembahasan pun jadi beralih tentang keperjakaan men. Yang mana Sawamura sama Furuta ini udah gak perjaka gitu. Sementara Taiga masih perjaka tong-tong. Saat itu Takumi juga ngaku-ngaku kalau dia udah gak perjaka. Padahal dia pacaran aja belum pernah. Dan hobinya cuma cokil doang. Senam 5 jari dong. Aduhai. Semalehe. Malamnya si kampret Takumi ini senam 5 jari sambil ngebaca hentai nih men. Gak lama muncullah seonggok makhluk berkostum serba putih yang merupakan kodam nafsu dari Takumi.
Si nafsu ini kasihan sama Takumi karena udah beberapa hari kerjaan Takumi cuman senam 5 jari doang di dalam kamar. Meski begitu, si nafsu ini biasa-biasa aja tuh. Bahkan dia berusaha memahami Takumi yang kesulitan buat nyari cewek. Gak berhenti di situ aja, Takumi dibikin makin jengkel lagi gara-gara sang ibu yang juga tiba-tiba masuk terus ngasih tugas untuk motong kertas menjadi kecil-kecil demi dijadiin salju-saljuan, men. Dan kalau dia nggak mau, maka dia gak bakalan dikasih uang jajan. Sedangkan si nafsu sendiri lagi nguduk di pojokan ngeliatin ibu dan anak ini berantem, men. Ngedenger kalau dirinya nggak akan dapat duit jajan, Takumi pun mau nggak mau ngelakuin perintah ibunya itu. Yuki wa yanne tsutta no. 小遣いなしよ。はあ？おい！ Besoknya pas di kelas, Taiga meminta Takumi agar segera membuat rencana penyerangan untuk menaklukkan para geng kelas 3. Tapi saat itu Takumi meminta Taiga untuk bersabar karena dia punya rencananya sendiri. Padahal dia masih kepikiran tuh gimana caranya punya cewek dan bisa ngelepasin keperjagaannya. Oleh sebab itu, Taiga pun terus maksa bahkan sampai pulang sekolah. Karena Takumi ini kesel bukan main, akhirnya dia pun menyetujui terus ngajak Taiga untuk menyusun strategi di rumahnya. Tapi pas udah di rumah Takumi, lah kok mereka malah... Karena kejadian itulah alhasil Taiga kesel dong gara-gara di PHP sama Takumi. Dan seperti sebelumnya, ibu Takumi ini tiba-tiba nongol dan minta tolong agar Takumi jadi pemeran pangeran pada drama teater Putri Salju yang akan segera dilangsungkan. Karena diketahui si ibu Takumi ini mempunyai klub teater dan biasanya mengadakan pertunjukan untuk mencari nafkah. Meski awalnya nolak, akhirnya Takumi bersedia datang karena diiming-iming banyak peserta cewek aduhai itu di sana. Dan bener juga sih, emang banyak cewek, tapi kebanyakan anggota klub dan aktornya itu udah berumur alias bongkotan. Karena itu, Takumi jadi nggak semangat dan pengen kabur dari situ. Tapi pas mau cabut, tiba-tiba ada Dede Gemes menawan hati datang yang rencananya akan memerankan Putri Salju atau lawan main dari Takumi itu sendiri. いいから来なさい。ちょっと。遅くなりました。おい、痛えじゃねえかよこの野郎。ごめんなさい。 Ya, bisa dipastikan si kampret Takumi ini pun makin semangat dan ngebatalin niat untuk cabut dari situ. Singkat cerita, akhirnya Takumi latihan acting tuh bareng si Dedek Gemes yang kita panggil aja Dek Susi. Saat itu, Dek Susi dimarahin sama ibu Takumi yang merupakan sutradara dari drama ini karena dianggap kurang dalam berakting. Oleh sebab itu, pas OTW pulang, Dek Susi pun belajar menghafalkan skrip yang diperanin biar bisa jadi lebih baik lah ya. Saat itu, dia juga ngasih semangat buat Takumi yang lagi lewat karena mereka akan berpartner satu sama lain. Ngelihat kesempatan dalam kesempitan, Takumi pun langsung menawarkan diri untuk mengantar Dek Susi pulang, men. Tentu aja dengan senang hati Dek Susi pun menerima tawaran itu dengan jawaban, "Hah?" Nah, di tengah perjalanan, Dek Susi ngasih tahu kalau dia pengen banget jadi seorang aktris. Makanya dia berlatih serius untuk memerankan drama teater ini. Harapannya sih kalau aktingnya bagus, ntar dia bisa dapat kesempatan untuk bermain di film layar lebar. Lucunya sih, pada saat Dek Susi meluk Takumi, tiba-tiba aja si Joninya Takumi berdiri yang akhirnya ngeluarin cairan lelaki, men. Cerit. Tentu aja Dek Susi mendadak linglung karena Takumi bersikap absurd. どうしたの？なんでもない。変なの。 Besoknya Takumi nantangin Inako, tapi sayang seribu sayang dia harus berakhir kalah, men. Namun untungnya saat itu Taiga dan yang lain nolong, tapi kok gini ya?
Karena itu, sepulang sekolah, Taiga dan yang lain kembali nongki di kedai biasanya, terus ngasih tahu ke Sawamura sama Furuta kalau tadi Takumi nggak bertarung kayak biasanya, seakan-akan sengaja ngalah gitu. Bahkan Taiga dengar sebuah kabar burung kalau akhir-akhir ini Takumi join klub teater dan mungkin hal itu yang membuat dia bersikap aneh akhir-akhir ini. おい、あれ。今の誰？ Oke, gak lama Takumi kembali berlatih teater sama Dek Sushi, tapi kali ini dialah yang terkena omelan ibunya karena dianggap aktingnya kurang, men. Gara-gara itulah dia pun gak terima dan keluar dari tempat itu karena ngerasa udah berusaha semaksimal mungkin, lah kok masih disalahin aja. Tapi bukannya malah tenang, dia malah disamperin oleh teman-temannya yang langsung mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat, men. Di tempat tersebut, Takumi pun dihajar oleh Furuta karena dianggap telah melupakan impian mereka untuk menguasai seluruh SMA. Mereka juga makin kesel karena Takumi ini gak mau ngaku kenapa dia join klub teater dan kenapa dia sampai berubah kayak gini. Karena itu, amarah Sawamura dan Furuta pun meledak terus ninggalin Takumi gitu aja, men. Tapi Taiga masih berusaha untuk percaya sama Takumi karena emang mereka sahabatan dari kecil. Sampai kemudian Takumi pun berjanji kalau dia akan kembali mewujudkan impian mereka menguasai seluruh SMA. Tapi dia butuh waktu sebentar, men. なんとか言えよ、匠さんよ。ちょっとだけ待ってくれよ。ちょっとだけでいいからさ。なんか急に開けちった。行こうかな。タクちゃん、本番近いから。 Singkat cerita, Takumi pulang bareng lagi nih sama Dek Sushi. Saat itu, Dek Sushi ngeliat luka di wajah Takumi dan langsung sadar kalau Takumi pasti habis gelut lagi. Maka dari itu, Dek Sushi pun meminta agar Takumi gak berkedupukan lagi karena sebentar lagi mereka akan tampil dan Takumi harus menjaga wajahnya. Karena menurut Dek Sushi, wajah adalah salah satu investasi bagi seorang aktor. Ngedenger itu, Takumi cuma bisa mengiyakan meski sebenarnya dia galau harus ngutamain teman-temannya atau cintanya kepada Dek Sushi. Hai, pemuda masa kini. もう喧嘩はやめて。約束して。 Besoknya nih, men, Chujima akhirnya kembali ke sekolah karena masa skornya udah kelar. Gak pakai lama, dia pun langsung menghancurkan semua penguasa sekolah, termasuk Harimoto dan Inako. Dengan begitu, semua geng sekolah menjadi anak buah Chujima, termasuk anak buah Takumi yang memutuskan untuk berkhianat, men. Anak buah laknat. Sementara di tempat lain, Takumi lagi gladi resik untuk pertunjukan teater yang bentar lagi akan dilangsungkan. Namun tiba-tiba si Taiga datang, terus langsung ngasih tahu kalau Chujima telah kembali dan berhasil menguasai sekolah. Maka dari itu, Taiga meminta agar Takumi segera kembali untuk mengambil alih kekuasaan. Tapi saat itu Takumi lebih milih teater, men, daripada urusan pergelutan. Karena dia juga udah janji tuh ke Dek Sushi kalau dia gak bakalan gelut lagi sampai teater kelar. お前タイミング考えろよ。そんなん関係ねえだろ。来週本番だから。えいこの邪魔すんなよ。おばちゃんさん。司会はどうすんだよ。今のタクちゃん最高にかっこいいよ。 Luar biasa, semua demi tinja. Di sisi lain, Sawamura sedang menyelamatkan dede-dede gemes yang lagi digodain sama murid-murid cowok kampret yang mesum, men. Tentu aja Sawamura bisa ngalahin semua murid omes itu dengan kampilnya. Namun suasana seketika berubah dengan hadirnya Chujima, men. Disinilah akhirnya Sawamura harus tunduk akibat serangan Chujima dan anak buahnya. Sementara itu, Takumi sama Dek Sushi lanjut latihan di rumah Takumi nih ceritanya. Setelah berlatih cukup lama, mereka pun istirahat. Terus Dek Sushi ngeliat foto-foto Takumi sama gengnya pada saat masih SMP gitu.
Di momen itu, Takumi melihat tubuh dan pose Detsushi yang sangat aduhai semelehe hingga membuat Johnny-nya lagi-lagi kenceng, men. Nah, karena Takumi ini lagi kenceng-kencengnya, si nafsu tiba-tiba muncul dan ngebikin hasrat Takumi pun semakin meledak-ledak, men. Hingga akhirnya... Hai, konnichiwa. Nani sa? この匠くんかわいい。それだけいいせ。どこ行ったどこ行ったああんたの気持ちでそんなこと言わないで。白雪姫になれないじゃない。 Aduh, gini nih, kalau pemuda kurang sholat, ngaji toh, ngaji, makanya. Besoknya, Takumi menemui Taiga yang lagi galau sendirian nih, men. Saat itu, Taiga ngasih tahu kalau Sawamura telah menjadi korban dari Jojima dan bentar lagi dia sama Furuta bakal bertarung melawan Jojima. Karena itu, Takumi jadi makin galau dan stres karena habis ditinggalin sama Detsushi dan kini teman-temannya juga dalam ancaman. Dan siapa sangka dia pun akhirnya meluapkan semua kesetresannya itu dengan senam 5 jari, men. Aduh, koplak. Di keesokan harinya, sang ibu mengajak Takumi berangkat bareng ke teater karena hari itu adalah hari pertunjukan. Tapi saat itu dia masih galau milih ngelanjutin teater biar bisa ngejar Detsushi atau ngebantu teman-temannya ngelawan Jojima, men. Gara-gara itu, akhirnya Takumi pun memutuskan gak milih dua-duanya dan berdiam diri di rumah aja, men. うちの芝居はびくともしないよ。 Di sisi lain, Furuta sama Taiga sedang bersiap untuk menghadapi Jojima dan antek-anteknya, men. Gak lama kemudian, Jojima dan gengnya datang dan tanpa basa-basi lagi, pertarungan 2 lawan banyak pun dipertontonkan. Sedangkan di teater, si pemeran pangeran digantiin oleh seorang kakek-kakek karena Takumi mutusin buat gak dateng, men. Padahal saat itu Detsushi masih berharap Takumi datang meski kemarin mereka sempet terjadi mahligai rumah tangga. Sementara di rumah, Takumi yang lagi kesel berusaha buat ngilangin si nafsu yang terus-terusan muncul. Tapi apalah daya, ternyata si nafsu ini sangatlah kuat, men. Sampai-sampai Takumi kelelahan dibuatnya. 今のお前には俺は倒せねえな。諦めてさ、俺とうまくやっていくしかないんじゃない。 Namun siapa sangka Takumi mencoba untuk meyakinkan diri mana yang harus dia pilih antara teman atau sang pujaan hati. Saat itu dia nggak sengaja ngeliat foto-foto lama bareng teman-temannya yang bikin dia yakin untuk memilih teman-temannya dulu. Hingga akhirnya dengan tekad yang kuat sekali lagi Takumi berhasil melancarkan tinjunya tepat ke wajah si nafsu. Dan begitu tahu kalau serangannya berhasil, Takumi pun... おめえなかなかやるじゃねえか。 Dan tanpa membuang waktu lagi, dia pun langsung OTW ke lokasi Furuta dan Taiga yang hampir aja kalah, men. Sesampainya di sana, Takumi pun langsung menantang duel Jojima 1 lawan 1 untuk membuktikan siapa yang layak untuk menguasai seluruh SMA. Di sini diketahuilah sebuah fakta kalau Jojima adalah musuh bebuyutan Takumi semenjak kecil, men. Karena dulu Takumi pernah nyelamatin Taiga dari bulan Jojima dan antek-anteknya. Selain itu, Jojima juga udah lama nungguin momen ini untuk balas dendam ke Takumi. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut pertonjokan yang sangat luar biasa.
berhasil mewujudkan mimpi dan menepati janjinya untuk menjadi penguasa seluruh SMA. Hore, hore, hore. Habis itu, Takumi pun lanjut pergi ke teater untuk mengejar tinjanya ke Dek Susi. わしもじゃ。愛してるわ王子様。 Mengetahui akan hal itu, semua anak buah kampret Chojima pun ikutan untuk mendukung pemimpin barunya itu. Dengan begitu, Takumi juga berhasil memainkan perannya dengan bagus, men. Sampai tiba-tiba... Di awal film, diperlihatkan Takumi yang lagi gelut ngelawan para preman sekolah nih ceritanya. Jagoan nih bos, senggol dong. Tentu aja dia bisa ngalahin para preman tersebut dengan entengnya, meskipun itu adalah pertandingan 3 lawan 1. Dengan begitu, Takumi berhasil mempertahankan gelarnya sebagai penguasa tahta tertinggi di SMA. Oke, saat ini Takumi dan Taiga lagi menjalankan misi untuk memadamkan kebakaran nih ceritanya. Namun ternyata kebakaran itu bukan kebakaran beneran, melainkan kebakaran palsu yang dibuat Takumi untuk simulasi pemadaman api. Karena entah apa alasannya, Takumi mendadak pengen banget jadi petugas damkar gitu. Pas di sekolah, Taiga ngumumin kepada adik-adik kelasnya kalau Takumi sang ketua geng Dokura generasi pertama akan segera pensiun karena udah lulus dari sekolah. Maka dari itu, Taiga ingin ngadain sayembara, barang siapa yang berani dan bisa ngalahin dia, maka orang tersebut akan dinobatkan jadi ketua geng Dokura generasi kedua. Namun saat itu para adik kelas gak ada yang berani maju, yang bikin Taiga otomatis jadi ketua geng Dokura selanjutnya. Sampai kemudian Takumi pun mengumumkan kelulusannya secara resmi, lalu menobatkan Taiga untuk jadi ketua geng Dokura generasi kedua. Sepulang sekolah, Takumi sama Taiga berkumpul sama para sahabatnya untuk sekedar bersantai dan menenangkan diri, men. Bahkan Chojima yang sebelumnya adalah musuh bebuyutan kini juga telah menjadi sahabat. Saat itu Chojima memutuskan untuk berjualan bento dan onigiri, soalnya dia pengen banget cari modal buat ngebuka restoran gitu. Hebatnya nih, Chojima membuat makanan tersebut dari bahan-bahan yang dia tanam dan ternak sendiri, men. Dan secara mengejutkan, ternyata masakan Chojima enak maknyus bukan main, dan hal itu diakui oleh sahabat-sahabat kampretnya. Nah, karena Chojima tadi ngebahas tentang impian dan cita-cita, Furuta pun bertanya ke yang lain tentang impian mereka masing-masing. Sawamura ngejawab kalau dia pengen kerja di NASA dan kini dia sedang menempuh pendidikan untuk mempelajari astrodinamika. Sementara Taiga memutuskan untuk mengundurkan diri dari kelulusan, yang artinya dia akan mengulang 1 tahun lagi. Alasannya karena Taiga pengen meneruskan dan membuat geng Dokura jadi semakin besar. Dan giliran Takumi nih yang nyampein keinginannya. Dia dengan antusias menyampaikan kalau dia pengen banget jadi damkar, men. Sebab dia pengen nyelamatin banyak orang termasuk sahabat-sahabat sepertonjokannya dikala mereka mengalami kesulitan. Besoknya, Takumi nyamperin pacarnya yang bernama Dek Susi nih ceritanya. Saat itu, Takumi nanya apakah Dek Susi masih akan terus berakting setelah lulus nanti. Dengan sangat tegas, Dek Susi ngejawab kalau dia akan terus berlatih dan berakting, soalnya dia pengen banget jadi aktris. Ngedenger itu, Takumi pun nge-support Dek Susi dengan segenap jiwa dan raganya dalam sepenuh hati agar terus semangat mengejar cita-citanya itu. Takumi juga cerita kalau dia sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai anggota damkar. Mengetahui hal itu, Dek Susi pun juga turut senang sebab dia ngerasa masa depan Takumi akan lebih cerah. Soalnya damkar di sana akan diangkat jadi PNS dan dengan begitu kehidupan Takumi dan Dek Susi nantinya akan berakhir bahagia. Namun di tengah momen bahagia tersebut, Takumi malah melakukan tindakan di luar nurul dengan mengajak Dek Susi enak-enak, men. Tentu aja Dek Susi nolak dong. Masa iya mereka ngelakuin hal gituan di tempat outdoor kayak gini? Karena itu Takumi pun ngedumel dan nganggep Dek Susi ini gak cinta sama dia.
Dijelasin deh tuh sama adik Susi kalau dia ngerasa belum siap karena mereka berdua masih sama-sama belum pernah gituan. Makanya Dek Susi bakal ngasih kode ke Takumi kalau udah siap nantinya. Di sisi lain, Taiga lagi mendem Chiyo di markas Dokura bareng adik kelas yang kini telah jadi anak buahnya. Hal itu dilakukan sebagai perayaan atas diangkatnya Taiga jadi ketua geng Dokura generasi kedua. Setelah itu, Taiga menyampaikan visi dan misinya untuk mengembangkan geng Dokura agar semakin membesar. Maka dari itu, Taiga pengen membuat geng Dokura jadi lebih kuat dari yang lain dan mendidik anggotanya agar memiliki keberanian. Sampai tiba-tiba... Ternyata lagi-lagi Takumi ngajak Taiga untuk melakukan simulasi pemadaman api, men. Dan kini Taiga disuruh untuk membakar sampah yang ada di belakang gudang perusahaan catering. Lalu Takumi akan memadamkannya. Tapi Taiga langsung nolak hal tersebut, soalnya dia takut kalau Takumi gagal madamin apinya. Karena itulah akhirnya Takumi ngajak Taiga untuk ngebakar sampah itu bareng-bareng. Namun pas mau ngebakar, tiba-tiba aja seorang kakek-kakek datang yang bikin mereka gagal dalam misinya itu. Keesokan harinya, Takumi balik ke sekolah tapi bukan buat belajar, melainkan untuk melatih fisik kepada para anggota geng Dokura. Dengan begitu, mereka bisa memiliki stamina yang lebih kuat daripada lawan kalau pas tawuran nanti. Tapi Takumi bukan memberikan latihan fisik seperti pada umumnya, melainkan seperti latihan damkar, men. Karena menurutnya seorang gangster juga harus mempunyai ilmu-ilmu dasar kayak gitu, dan bukan sekedar gelut doang. Boleh juga nih idenya. Gak lama, Takumi disamperin Sawamura sama Furuta yang mengabarkan kalau Ichijima baru aja mengalami kebakaran besar yang menyebabkan rumah dan tokonya hangus tak tersisa. Ngedengar itu, Takumi pun seketika terperanjat dan gak pakai lama, mereka pun langsung menemui Chojima untuk menenangkannya. Di sini, Chojima bilang kalau musibah yang dialami disebabkan oleh kebakaran yang terjadi di belakang pabrik catering kemarin. Ngedengar itu, Takumi sama Taiga jadi ketar-ketir karena kapan hari mereka berada di sana untuk ngelakuin simulasi pemadaman api. Meski mereka nggak jadi ngebakar sampah-sampah tersebut, tapi tetap aja mereka ngerasa bersalah soalnya terlibat dalam mengumpulkan sampah-sampah itu. Tapi saat itu Takumi sama Taiga masih belum ngasih tahu Chojima dan yang lain tentang keterlibatan mereka atas terbakarnya rumah Chojima. Dan berita buruknya lagi, saat ini polisi sedang mencari seseorang dan akan menangkapnya karena mereka sempat melihat ada orang yang mencurigakan di TKP saat hari kejadian. Dan setelah kumpul sama teman-teman, Takumi sama Taiga jadi kebingungan bercampur panik karena mereka bisa aja jadi tersangka atas kasus kebakaran itu. Mereka sih nggak masalah kalau ditangkap karena kasus kebakaran, tapi yang bikin mereka panik karena korban dari kejadian tersebut adalah sahabat sepertonjokan mereka sendiri, yaitu Chojima. Besoknya nih, Chojima mencoba kembali bangkit dari keterpurukan dengan menawarkan jasa catering bento dan onigiri ke rumah sakit, men. Di sini, Chojima terlihat sangat positif meski baru aja dapat musibah. Dan karena hal itulah, Taiga sama Takumi jadi makin gak enak soalnya mereka merasa telah mencelakai orang sebaik Chojima. Oleh sebab itu, pas di sekolah, Takumi gak bisa ngebendung perasaan bersalahnya itu lagi yang menyebabkan dia menangis terseduh-seduh, bahkan sampai kesel, men. Sedangkan di sisi lain, seorang murid pindahan yang bernama Mochi memasuki markas Dokura dengan tingkah yang kurang ajar, men. Bahkan tanpa basa-basi lagi, dia langsung menanyakan tentang keberadaan Takumi. Tentu aja, para anggota Dokura pun gak terima karena Takumi dianggap atasan mereka yang terhormat. Gak pakai lama, mereka pun langsung menyerbu untuk memberi pelajaran kepada Mochi. Tapi anehnya, Mochi gak ngerasain sakit apapun meski udah dibejek-bejek orang banyak, men. Nah, karena nggak dapet jawaban, akhirnya Mochi pergi dari sana dan berhasil menemukan Takumi yang lagi nangis, mewek, cimingiwiu. Tanpa basa-basi lagi, Mochi pun langsung menghabisi Takumi yang lagi nggak mood gelut, men. Ngelihat itu, Taiga dan anak buahnya pun nggak terima dan langsung menyerbu Mochi.
Takumi diomelin berat tuh sama Dek Sushi karena ketahuan abis gelut lagi. Padahal seperti yang kita ketahui, sebenarnya Takumi ini diajar dan gak meladeni tantangan dari Mochi. Namun di sini terjadi perdebatan sengit antara Dek Sushi sama Taiga, yang mana Dek Sushi ngelarang agar Takumi gak gelut-gelut lagi, sementara Taiga meminta Takumi agar segera turun tangan demi mempertahankan martabat geng Dokura. Akibat perdebatan itu, Takumi jadi bimbang dan pusing harus mengambil keputusan yang mana. Oke, setelah perdebatan tadi, Takumi masih aja kepikiran nih men. Maka dari itu, dia mencoba menenangkan diri dengan cara cokil sambil ngeliat majalah plus-plus. Emang gila nih orang. Saat itu, dia terlibat perdebatan dengan teman imajinasinya yang ngedorong dia agar segera melepaskan keperjakaannya bareng Dek Sushi. Soalnya selama ini Takumi cuma bisa cokil mulu. Karena itulah Takumi jadi makin pening men. Setelah itu, Takumi pergi ke rumah sakit untuk melihat Jojima yang sedang mengantarkan orderan catering men. Saat itu, Jojima diberi tip sama Pak Dokter atas jasa dan servisnya yang memuaskan. Ngelihat perjuangan yang tulus itu, Takumi jadi makin ngerasa bersalah. Sementara di sisi lain, Taiga meminta anggotanya untuk kembali membalas dendam ke Mochi, tapi semua anak buahnya nolak dan mutusin buat keluar dari geng Dokura. Sebab sebelumnya, saat mereka bisa dikalahkan Mochi dengan mudah, Taiga gak berkontribusi apapun. Oleh karena itulah, para anggotanya pun gak terima dan ngerasa kalau Taiga gak layak jadi ketua. Sementara itu, Takumi mutusin buat ngamen, buat nyari duit yang nantinya akan diberikan ke Jojima men. Hal itu dia lakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengganti rugi atas musibah kebakaran kemarin. Tapi ya karena si kampret Takumi ini emang gak bisa main gitar, alhasil kelar ngamen, Takumi langsung pergi ke tempat Jojima dengan penuh semangat untuk ngasih duit itu. Dan sesampainya di sana, dia dikejutkan dengan keberadaan Sawamura dan Furuta yang lagi ngebantu Jojima bikin onigiri men. Karena saat itu, Jojima ini udah mulai ngebuka toko kecil-kecilan untuk kembali meneruskan bisnisnya kemarin. Gak lama, Takumi pun menyerahkan duit tersebut dengan alasan untuk tambahan modal. Tentu aja, Jojima pun sangat berterima kasih kepada teman kampretnya itu karena telah mempunyai sahabat yang sangat suportif saat dia mengalami kesulitan. Ngelihat kehangatan para sahabatnya, Takumi pun akhirnya ikut ngebantu bikin onigiri, tapi dia malah mewek men. Sebab dia masih ngerasa bersalah sama Jojima atas musibah kebakaran kemarin. Namun di tengah momen haru biru tersebut, Takumi lah kok masih bisa-bisanya lo ngelakuin hal kayak gini. Setelah itu, Takumi pergi ke suatu tempat bareng Taiga untuk sama-sama nenangin diri. Yang mana Taiga juga lagi pening perkara Dokura yang telah diakuisisi oleh Mochi. Maka dari itu, dia pengen kembali mengambil alih dan mempertahankan Dokura seperti sebelumnya. Dan pas lagi ngelamun di kamar, Takumi dikejutkan dengan kehadiran Dek Sushi yang mengabarkan kalau dia lulus audisi untuk casting di Tokyo. Dan ngedenger itu, tentu aja Takumi turut berbahagia. Tapi di sisi lain, dia juga sedih men. Sebab kalau Dek Sushi pergi ke Tokyo, maka mereka bakal LDRan. Di tengah momen itu, lagi-lagi Takumi ngajak Dek Sushi buat enak-enak yang bikin Dek Sushi jadi ngamuk men. Karena Dek Sushi ngerasa kalau Takumi gak cinta dengan tulus dan cuman pengen enaknya doang. Dan gara-gara hal itulah, suasana yang awalnya membahagiakan kini berubah jadi membagongkan men. Akibat dari kejadian itu, Takumi jadi makin stres karena kini hubungannya dengan Dek Sushi jadi berantakan. Bahkan dia bertindak kayak bener-bener jadi ODGJ men. Besoknya pas di sekolah, Mochi membuat pengumuman lewat pengeras suara kalau mulai sekarang dialah yang akan memimpin SMA. Kalau ada yang gak terima, dia bersedia meladeni siapapun yang menantang dan ingin mengambil tahta tersebut. Tapi dia juga ngebuka peluang bagi siapapun yang ingin bergabung jadi anggotanya untuk jadi nomor 1 dan menguasai sekolah. Dan bener aja, setelah keluar dari ruangan tersebut, dia langsung disambut oleh mantan anggota Dokura, tapi bukan untuk menantangnya gelut men, melainkan untuk bergabung jadi anggota Mochi. Tentu aja, Taiga pun langsung terkejut setelah melihat Mochi yang duduk di kursi ketua Dokura dan anggota-anggota yang lain juga berada di sana.
Saat itu Mochi ngejelasin kalau kini dialah yang memimpin SMA dan semua ini adalah anggota-anggotanya. Ngelihat itu tentu aja Taiga kicap, soalnya dia juga nggak bisa gelut. Setelah kejadian itu, Taiga menemui Takumi yang lagi nenangin diri di pinggir pantai buat mengkonfirmasi apakah Takumi benar-benar lepas tanggung jawab dari Dokura. Dan saat itu Takumi mengiyakan hal tersebut yang bikin Taiga naik pitam dan berniat membalas dendam sendirian. Hingga di malam harinya Takumi ngebantu Dek Sushi latihan buat casting entar. Namun saat itu Takumi gagal fokus gara-gara kepikiran kalau bentar lagi mereka bakal LDR-an men. Di sini Dek Sushi nenangin Takumi dengan bilang kalau besok ibu dan ayahnya bakalan berangkat lebih dulu ke Tokyo, sedangkan Dek Sushi akan menyusulnya. Artinya rumahnya sepi. Oleh sebab itu Dek Sushi meminta Takumi agar datang ke rumahnya sebelum dia berangkat ke Tokyo. Ngedenger itu Takumi tentu aja sumringah bukan kepalang karena dia telah menangkap kode dari Dek Sushi yang mengajaknya enak-enak sebelum pindah ke Tokyo. Keesokan harinya, pas mau berangkat nyamperin Dek Sushi, Takumi ngeliat berita di koran yang mengabarkan kalau pelaku kasus kebakaran kemarin udah ketangkep men. Yang artinya, kini Takumi bisa hidup dengan tenang tanpa rasa bersalah karena dengan begitu pelakunya udah jelas bukan dia dan Taiga. Mengetahui hal itu, Takumi pun kegirangan dan langsung pergi nyariin Taiga untuk membagikan kabar baik tersebut. Namun sesampainya di sekolah, Takumi gak sengaja ngedengar kabar dari anak buah Mochi yang lagi nongki kalau Taiga sedang membalaskan dendamnya ke geng Mochi sendirian. Dan bener aja men, pas dicek ke markas, Taiga ternyata gak ada di sana karena saat ini dia berada di markas Mochi. Mengetahui hal itu, Takumi pun balik ke rumah dan mengganti baju dengan seragam sekolah untuk bersiap-siap nyelamatin Taiga. Padahal saat itu Dek Sushi udah nungguin di kamarnya lengkap dengan memakai dasternya men. Kemudian Takumi pun berangkat disusul dengan kehadiran Sawamura dan Furuta yang ikut turun untuk menyelamatkan Taiga. Oke, sesampainya di lokasi, bukannya langsung nyelamatin, tapi Takumi malah ngasih kabar baik tentang penangkapan pelaku kasus kebakaran kemarin. Tentu aja, si kampret Taiga pun menanggapi dengan bahagia meskipun dalam keadaan tersiksa men. Sampai kemudian, Takumi langsung menantang Mochi untuk duel, sementara Sawamura dan Furuta akan mengurusi anak buah Mochi. Disinilah, tawuran 3 lawan banyak pun tak terhindari. Awalnya, duel antara Takumi sama Mochi berjalan cukup sengit men. Hingga di suatu momen, Takumi berhasil membuat Mochi terpojok. Tapi Mochi malah bilang kalau serangan-serangan yang dilontarkan Takumi gak ngaruh apa-apa dan bahkan gak bikin dia kesakitan. Ngedenger itu, Takumi pun langsung menghujani Mochi dengan serangan bertubi-tubi. Tapi Mochi masih mengatakan hal yang sama. Disinilah Takumi segera menyadari kalau Mochi gak bisa dikalahin dengan pukulan, melainkan dengan kata-kata yang menusuk hati men. Oleh sebab itu, Takumi pun menantang Mochi agar melanjutkan duel ini sampai salah satu di antara mereka ada yang nyerah atau meninggoy. Entah duel itu akan berjalan selama seminggu, sebulan, setahun, atau bahkan 10 tahun lamanya, Takumi akan tetap ngeladenin. Ngedengar itu, baru deh si Mochi kena mental dan mengakui kekalahannya atas Takumi men. Tak-chan kakkoi! Setelah berhasil memenangkan pertarungan dan menyelamatkan Taiga, Takumi pun langsung pergi ke rumah Dek Sushi untuk memenuhi permintaan Dek Sushi kemarin. Ihi. Namun, saat itu Dek Sushi udah siap berangkat ke Tokyo karena telah terlalu lama menunggu Takumi. Namun ternyata Dek Sushi malah... Melihat Dek Sushi yang memutuskan untuk berangkat lebih telat, Takumi pun jadi ngerasa bersalah dan langsung menawarkan diri untuk mengantarkannya ke Tokyo. Tentu aja Dek Sushi nolak dong, karena dia tetap aja bakal telat, soalnya Takumi ngantarnya pakai sepeda ontel kayak gini. Meski begitu, Dek Sushi tetap menghargai effort dari Takumi, makanya dia memutuskan untuk membatalkan ikut casting. Dan siapa sangka Chujima datang menggunakan mobilnya yang dibeli dari pencairan uang asuransi atas kejadian kebakaran kemarin.
Ngelihat hal itu, Takumi pun senang dan bersyukur karena Jojima kini telah kembali bangkit, men. Gak pakai lama, Takumi pun langsung minta Jojima agar mengantarkan Dek Sushi ke Tokyo untuk mengikuti audisi casting. Selain itu, Takumi juga bilang kalau mulai saat ini dia akan menjalani hidup sesuai dengan keinginannya tanpa batasan apapun. Sampai tiba-tiba... ひでちゃんさ、たくみくん、無限って何のこと？ Oke, diperlihatkan si kampret Mochi yang kembali menantang gelut semua murid lewat speaker untuk membuktikan kalau dia layak menjadi penerus dari Takumi, sang ketua geng sekolah generasi pertama. Gak pakai lama, para murid berandalan pun langsung mendatangi Mochi, tapi Mochi malah menghadapi mereka semua dengan santuy, men. Meski anggota geng Mochi masih cukup sedikit, tapi mereka berhasil mengalahkan para berandal sekolah. Dengan begitu, otomatis Mochi jadi ketua geng sekolah untuk meneruskan perjuangan Takumi yang udah lulus dari sekolah. Di sini, Mochi mempunyai misi untuk menguasai semua sekolah di kota tersebut dan menjadi nomor 1. Dan rencananya, misi dan cita-cita tersebut akan digapai dalam waktu 1 tahun saja. Tapi, saat itu dia juga masih bingung, men. Karena takut gak bisa jadi ketua geng yang baik gitu. Sebab, Mochi emang masih belum punya pengalaman jadi ketua geng. Beruntung, Mochi mempunyai anggota yang sangat suportif dan akan ngebantu Mochi untuk menggapai impian tersebut apapun yang terjadi. 当たり前じゃないですか。いつでも準備万端っすよ。 Hari pun berlalu begitu kenceng. Kini sisa waktu Mochi tinggal 324 hari untuk menaklukkan semua SMA yang ada di sana. Saat itu dia dan teman-temannya mendapat arahan dari bu guru sebelum menjalani kegiatan outdoor. Namun Mochi nggak bisa fokus karena masih kepikiran tentang gimana ya caranya menjadi ketua yang baik dan nyari cara untuk menjadi nomor 1 di kota tersebut. Nah, di situ Bu Guru lanjut ngejelasin kalau para murid akan menelusuri gunung dan harus mengumpulkan stempel dengan lengkap. Yang intinya, kegiatan ini tuh kayak petualangan pas dulu kita ikut pramuka gitu lah, men. Menyusuri gunung, sungai, dan hutan, terus disuruh ngumpulin sesuatu dengan petunjuk yang udah dikasih sama panitia. Kemudian, Bu Guru membuat undian nomor untuk membentuk sebuah kelompok. Jadi, murid yang mendapatkan nomor yang sama, mereka harus jadi satu tim. Di sini, Mochi satu kelompok dengan murid pindahan yang bernama Rei dan juga murid culun yang bernama Aoyama. Meski awalnya mereka nggak percaya satu sama lain, tapi mau nggak mau, mereka harus tetap jalan sebagai satu tim. Pas di tengah jalan, mereka mutusin untuk istirahat sejenak untuk makan bareng. Di sini, Mochi ngerasa sedikit iba tuh sama Rei karena cuma makan roti doang. Maka dari itu, dia pun menawari Rei seonggok buah supaya makanannya jadi lebih bergizi dan menyehatkan. Namun siapa sangka, si Rei malah nolak, men. Alasannya sih, dia nggak mau nerima apapun yang dikasih orang lain yang belum kenal deket. Gak lama, mereka pun melanjutin perjalanan, tapi mereka malah kesasar di tengah hutan. Bahkan, mereka juga sampai kesasar di sebuah area yang menjadi habitat beruang liar. Nah, yang bikin situasi makin buruk. Sekarang hari udah mulai gelap, yang membuat mereka terpaksa harus nginep. Sementara, para peserta lain udah berhasil sampai di jalan kembali ke sekolah. Di momen inilah, Aoyama ngoceh gak kelar-kelar karena takut diserang oleh beruang. Karena itu, Mochi mencoba menenangkan, tapi perutnya malah keroncongan, men. Mengetahui hal itu, Rei pun memberikan sisa roti yang dia punya untuk mengganjal perut Mochi dan Aoyama. Awalnya sih, Mochi nolak gitu, dengan alasan yang sama seperti yang dikatakan Rei sebelumnya. Hingga pada akhirnya Rei mengeluarkan kata-kata bijaknya dengan berkata kalau mereka harus melindungi teman meskipun harus mengorbankan hidup mereka. Dan itulah yang disebut sebagai pria sejati.
Ngedenger itu, Mochi dan Aoyama pun langsung terpukau karena belum pernah menemui orang sedewasa dan sebijak Rei, men. Ditambah lagi, saat mereka melakukan sweet untuk menentukan siapa yang akan makan kue, Rei malah sengaja ngalah supaya Mochi sama Aoyama bisa makan. Soalnya roti itu sendiri cuma tersisa 2 butir doang. Karena itu mereka jadi makin kagum tuh sama si Rei. Dalam kesempatan itu, Rei juga ngejelasin kalau dia adalah murid pindahan dari kota Abashiri dan dia juga merupakan penguasa di tempat itu. Bahkan, Rei juga ngaku kalau dia nggak cuma menguasai Abashiri doang, tapi menguasai SMA di seluruh pulau Hokkaido. Meski begitu, Rei mengaku nggak pernah punya teman deket sampai sekarang, men. Oleh sebab itu, Mochi yang udah terkagum-kagum sama Rei pun bersedia menjadi temannya. Begitu puas tektokan bareng-bareng, mereka berusaha keluar dari hutan dan akhirnya dapat tumpangan dari seseorang yang kebetulan lewat. Dan sesampainya di rumah, Mochi makan malam bareng sama orang tuanya dan juga kakaknya, men. Di sini, sang ayah menginterogasi tentang progres Mochi yang ingin menjadi ketua dan menguasai SMA di kota tersebut. Sebab, sang ayah juga merasa bangga mengetahui anaknya yang kini telah menjadi ketua geng di sekolah. Tapi, sang kakak gak suka dengan apa yang dilakukan oleh Mochi karena hal itu dianggap gak berguna bagi kehidupannya di masa depan. Tapi, sang ayah tetap ngasih support dan bersedia ngebantu kalau Mochi mengalami sebuah masalah dan butuh saran. Diketahui, ayah Mochi adalah seorang pilot dan ibunya merupakan orang pinter karena pernah belajar dan hidup di luar negeri. Bisa dibilang, Mochi ini hidup di keluarga yang tajir gitulah ya. Sedangkan sang kakak sendiri sedang menjalani kehidupan normal seperti pada umumnya. Soalnya dia ingin menjadi orang sukses seperti orang tua mereka. Oleh sebab itu, dia mencoba untuk ngingetin Mochi agar berhenti aja ngejar cita-citanya dan menjalani kehidupan normal seperti dia. Tapi Mochi masih tetap kekeh yang akhirnya bikin sang kakak bete terus cabut dari tempat itu. Oni, baka! Besoknya nih, Mochi memperkenalkan Rei ke gengnya sebagai anggota baru. Tentu aja anak buah Mochi nggak langsung nerima gitu aja dan mencoba untuk menantang Rei gelut sebagai pembuktian. Namun Rei malah menulis sebuah kata-kata yang berisi tentang menjadi laki-laki sejati. Dia pun kembali mengeluarkan jurus ceramah no jutsunya untuk memotivasi dan membakar semangat anak buah Mochi supaya nggak putus asa untuk menjalankan misi menjadi geng nomor 1 di kota itu. Ngedengar petuah-petuah dari si Rei, semuanya pun jadi lebih bersemangat termasuk Mochi, men. Mochi pun melancarkan misi-misinya untuk mengalahkan beberapa berandalan dari sekolah lain. Hingga akhirnya kini menyisakan 3 sekolah doang. Dan kini waktu Mochi yang tersisa hanya tinggal 316 hari doang. Oke, akhirnya Mochi pulang bareng sama Rei dan juga Aoyama nih ceritanya. Jadi, sebenarnya Aoyama ini udah berkali-kali nantangin Mochi karena pengen jadi penguasa sekolah. Tapi tentu aja Mochi gak ngeladenin karena Aoyama kalah mulu dan emang gak bisa gelut, men. Dalam hal ini, laki-laki sering ngasih kata-kata mutiara kalau dia sangat menghormati orang-orang yang kuat dan kaya raya. Karena dari situlah harga diri seorang laki-laki bisa dilihat. Hingga di sore harinya, mereka nongki bareng di sebuah tempat nih, men. Tapi, Aoyama yang baru aja nyampe di lokasi setelah ngebeli makanan dan minuman, tiba-tiba aja dia nantangin Rei gelut. Soalnya dia ngerasa kalau selama ini Rei cuma sok-sokan punya nyali dan cuma bisa berlindung di balik kekuatan Mochi doang. Ngelihat itu, Mochi pun langsung ngelerai mereka dan mengajak untuk minum-minum biar lebih rileks gitu. Dan bener aja, mereka bertiga pun jadi makin deket setelah minum-minum dan seneng-seneng bareng, men. Namun lagi-lagi, Aoyama yang udah teler pun nantang Rei gelut karena masih gak terima. Sampai kemudian... Pas lagi OTW pulang, Rei cerita kalau ayahnya adalah seorang nelayan terkenal di Abashiri. Apesnya nih, ayah Rei kebetulan lewat di situ dan langsung negur si Rei. Tentu aja, Rei pun seketika panik dan buru-buru ngajak ayahnya itu buat pulang. Tapi, Mochi berusaha untuk menahannya karena pengen kenalan gitu sama ayah Rei. Namun gara-gara udah kelenger, Mochi sama Aoyama jadi nggak inget dengan kejadian itu.
Sesampainya di rumah, Mochi malah diajak lanjut minum-minum sama ayahnya karena Mochi udah dianggap bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ngelihat itu, sang kakak pun jadi iri karena ngerasa kalau si kampret Mochi ini selalu dimanjain dan dianak-emaskan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, sang kakak mencoba untuk menasihati Mochi agar berhenti ngelakuin hal yang melanggar aturan dan ngerugiin orang lain. Tapi karena Mochi nggak bisa dibilangin, akhirnya sang kakak pun naik pitam dan cabut tanpa kentut. Sedangkan di sisi lain, Ray sedang menerima gaji dari bosnya karena ternyata Ray juga kerja part-time untuk ngebantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi pas mau pulang, dia malah dicegat oleh sekelompok preman yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Gav. Ngelihat itu, Ray pun berusaha kabur men, tapi akhirnya dia berhasil ketangkep oleh anak buah Gav. Di sini akhirnya diketahui kalau ternyata Gav sama Ray ini sama-sama berasal dari Abashiri dan udah saling kenal sebelumnya. Entah apa masalah yang mereka punya sebelumnya. Yang jelas, saat ini Gav langsung ngasih Ray bokeman tanpa ampun dan mengambil duit gajiannya. Di sini kita juga mendapatkan informasi kalau Ray dan ayahnya bekerja di perusahaan milik ayahnya Gav. Tapi Ray ini sering banget bikin ulah dengan memanipulasi dan ngebohongin orang-orang termasuk ayahnya Gav. Maka dari itu Gav jadi nggak terima dan pengen ngehentiin sifat buruk Ray ini. Besoknya, tanpa diduga, Ray ngadu ke Mochi dan gengnya kalau dia habis diserang dan dipalak oleh orang secara tiba-tiba pada saat ngelewatin gang gelap. Tentu aja, Mochi dan gengnya nggak percaya dong, karena hal itu sangat nggak masuk akal. Hingga akhirnya, Ray pun menunjukkan jurus silat lidahnya, di mana dia mengaku kalau yang menyerang adalah anak-anak dari sekolah Yamamoto. Di sini, anak buah Mochi seketika mengetahui kalau pemimpin SMA Yamamoto adalah Gav, seorang ketua klub tinju di sekolahnya. Diketahui juga kalau Gav ini terkenal sangat kejam kalau ada yang berani bikin masalah sama dia. Bahkan, dia nggak segan-segan meleburkan nyawa musuhnya ketika lagi duel. Oleh sebab itu, Ray memperingatkan mereka agar nggak ngebikin masalah sama Gav dan gengnya. Tapi Mochi yang pengen banget jadi nomor 1, dia pun gak peduli dan langsung pergi ke markas Gav, men. Sesampainya di sekolah itu, Mochi langsung menantang Gav duel 1 lawan 1 untuk membuktikan siapa yang terkuat dan layak menjadi nomor 1. Ngelihat hal itu, Gav malah menanggapi dengan santuy karena ngerasa nggak punya masalah sama Mochi dan gengnya. Di sini, Gav mengungkapkan kalau mereka telah diadu domba oleh Ray yang telah membohongi Mochi dan gengnya itu. Gav bilang kalau dia sama Ray udah temenan dari kecil dan Ray adalah sosok yang suka berbohong demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan, Ray ini sebenarnya nggak bisa gelut dan cuma bisa sok-sokan doang. Disinilah Ray baru mengaku kalau sebenarnya kemarin dia diserang oleh Gav gara-gara ulah yang dia sebabkan sendiri, men. Seketika mengetahui hal itu, Mochi pun meminta Gav agar memukulnya sebagai bentuk permintaan maafnya atas kesalahpahaman yang terjadi. Begitu Gav dan gengnya pergi, para anak buah Mochi pun gak terima dan langsung ngasih Ray pelajaran karena telah membohongi mereka. Setelah puas mengajar Ray, mereka pun pergi, tapi tidak dengan Mochi. Dia masih mencoba percaya kepada Ray dengan bertanya kenapa Ray sampai berbohong kayak gitu. Namun Ray yang udah frustasi dengan hidupnya malah bertindak kayak orang gak waras yang bikin Mochi akhirnya juga cabut ninggalin dia, men. Keesokan harinya, para anak buah Mochi ngebully Ray yang masih berani datang ke sekolah dan gak tahu malu. Tapi Ray langsung pergi ke rooftop untuk menenangkan diri, men. Soalnya kini udah gak ada orang lagi yang mau temenan sama dia. Namun tiba-tiba Aoyama datang menghampiri dan langsung bilang kalau tebakannya selama ini emang bener. Yang mana sebenarnya Ray ini bukanlah anak orang kaya atau orang kuat seperti apa yang dia katakan. Oleh karena itu, Aoyama mencoba untuk menyemangatinya meskipun sebenarnya dia juga benci banget dengan orang pembohong. Lalu tiba-tiba Ray dipanggil oleh anak buah Mochi cuma buat jadi bahan bulian doang, men. Ya karena mereka emang segitu bencinya sama pembohong kayak Ray. Ngelihat itu, Aoyama pun mencoba untuk ngebela Ray agar diberikan kesempatan sekali lagi.
Disinilah Aoyama yang awalnya cupu, kini udah bisa nunjukin keahlian bela diri yang selama ini dia pelajari, men. Gak lama, Aoyama juga bilang tuh ke Rei kalau dia bersedia ngebantu Rei untuk balas dendam ke Gav sebagai langkah awal untuk bangkit dari keterpurukan. Sebab, seperti yang kita tahu, dulunya Aoyama juga cupu dan jadi bahan bulian gitu. Tapi setelah belajar bela diri, akhirnya dia bisa ngalahin anak buah Mochi seperti yang barusan kalian lihat. Malam pun tiba, Mochi yang lagi bad mood jadi nggak nafsu makan nih ceritanya. Karena itu, dia pun langsung curhat ke keluarganya tentang Rei yang telah ngebohongin dan cara berpura-pura baik dan memanipulasi agar bisa memanfaatkan Mochi dan gengnya. Dan yang ngebikin Mochi nggak habis pikir, si Rei ini udah beberapa kali dikasih pelajaran tapi masih aja ngelakuin hal yang sama. Dan setelah menyimak cerita Mochi dengan lengkap dan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sang ayah akhirnya menyimpulkan kalau Rei ini emang udah 100% salah dan Mochi nggak perlu bingung lagi ngurusin dia. Tapi sang ibu juga nyaranin agar Mochi selalu membuka tangan dengan lebar ketika suatu saat nanti Rei berubah dan meminta maaf kepadanya. 癖になるからさ。謝ったら許してあげるのよ。なんかちっぽい。 Kelar makan, Mochi mulai mengemasi barang-barangnya yang berhubungan dengan gangster karena dia mutusin untuk melupakan impiannya jadi penguasa kota dan lebih memilih untuk menjalani kehidupan normal. Hingga di keesokan harinya, Aoyama dan Rei pergi ke markas Gav untuk balas dendam, men. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Gav dan anak buahnya yang udah siap ngeladenin tantangan dari Aoyama dan juga Rei. Tanpa basa-basi lagi, Rei langsung maju ngelawan anak buah Gav. Tapi tentu aja dia kalah dong. Lawang dia aja gak bisa gelut, tapi sok-sokan maju. Ngelihat itu, Aoyama pun turun tangan untuk ngebantu Rei hingga akhirnya berhasil menumbangkan semua anak buah Gav. Setelah itu, barulah dia melakukan duel dengan Gav 1 lawan 1 secara gentle. Dan seperti yang bisa kita tebak, di sini Aoyama berhasil dilibas habis sama si Gav karena secara pengalaman dan jam terbang udah menang Gav jauh. Oleh sebab itu, Aoyama terpaksa harus bertekuk lutut di hadapan Gav. Saat Gav akan meluncurkan serangan pamungkas ke Aoyama, tiba-tiba aja Rei menghadangnya, tapi sayangnya dia bisa dibikin keok dengan gampang, men. Sementara di sekolah, Mochi membuat keputusan yang sangat mengejutkan bagi anak buahnya, yang mana mulai saat ini dia ngebubarin gengnya demi menjalani kehidupan manusia seperti pada umumnya. Tentu aja para anak buahnya nggak terima dong. Namun tiba-tiba salah satu anak buahnya datang dengan membawa kabar kalau Rei sama Aoyama sedang berada di markas Gav untuk balas dendam. Ngedengar itu, seketika Mochi pun langsung OTW ke tempat itu tanpa mikir dua kali, men. Alhamdulillahnya, Mochi datang tepat waktu di saat Rei sama Aoyama lagi disiksa abis-abisan. Gak pakai lama, dia pun langsung menghabisi para anak buah Gav untuk menyelamatkan Aoyama dan juga Rei. Setelah berhasil menumbangkan mereka semua, kini tibalah saatnya untuk berhadapan dengan Gav, sang raja terakhir. Meski sebenarnya Gav gak tertarik jadi yang terbaik di kota, tapi dia akan tetap ngeladenin Mochi karena dianggap berada di pihak Rei. Awalnya, duel berjalan cukup panas dan cukup sengit hingga membuat Mochi terpojok dan hampir dihabisi oleh anak buah Gav. Namun, tiba-tiba anak buah Mochi datang dan langsung nyerang anak buah Gav supaya Mochi bisa kembali berhadapan dengan Gav untuk melanjutin duel. Hingga akhirnya... Oke, setelah memenangkan pertandingan tersebut, Mochi mengajak Rei untuk kembali bergabung dengan gengnya. Dan gara-gara itu, Rei pun jadi terharu, men, karena ngeliat kebaikan Mochi dan gengnya yang masih mau menerima dia. Disinilah Mochi akhirnya mengerti apa artinya menjadi ketua dan tanggung jawab seperti apa yang harus dia bawa, yaitu untuk mencapai tujuan bersama dan melindungi anggotanya dari keadaan berbahaya apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Mochi kembali mendapat kabar dari anggotanya kalau geng mereka dapat tantangan dari SMA lain.
Tanpa pikir panjang, para anak buah Mochi pun langsung OTW buat ngeladenin. Sementara Mochi sendiri memutuskan untuk... Oke, kali ini muncullah dua sosok dedek gemes yang lagi nongki santuy di sebuah kafe. Saat itu, mereka lagi ngebahas Mori, sang ketua geng Dokura yang ingin menjadi penguasa kota. Tentu aja, mereka malah ketawa ketiwi sambil ngeremehin hal tersebut. Padahal, di sebelah mereka ada Rei sama Aoyama yang merupakan sahabat dari Mori. Namun, Rei sama Ao cuma bisa menahan emosi karena gak mau berbuat jahat ke dedek gemes. Meski begitu, sebenarnya para dedek gemes tadi juga kagum sama geng Dokura karena abis ngedenger rumor kalau geng Dokura mempunyai banyak anggota dan bisa solid untuk menggapai mimpi bersama. Padahal anggotanya juga nggak banyak-banyak amat sih, paling 20 juga nggak ada. Oleh sebab itu, para dedek gemes itu pengen ketemu Mori biar tahu kayak gimana sih penampakan si Mori yang katanya keren itu. Sedangkan Mori sendiri lagi gelut ngeladenin cecunguk dari beberapa sekolah yang mencoba untuk menggagalkan misinya. Dan bener aja men, Mori berhasil ngebikin mereka semua babak belur meskipun hanya seorang diri. Gak lama Mori datang menemui Rei sama Ao dan sempet papasan tuh sama para dedek gemes tadi. Namun saat itu para dedek gemes gak nyadar sama sekali kalau orang yang papasan sama mereka itu adalah si Mori. Setelah itu Rei sama Ao ngasih tahu Mori tentang para cewek yang telah ngegibahin dia barusan. Oleh sebab itu Rei sama Ao pun meminta Mori agar melanjutkan misi jadi penguasa kota supaya mereka juga jadi perbincangan kota seperti Mori. Sampai kemudian Rei pun akhirnya usul agar menaklukkan daerah Kabukicho terlebih dahulu karena di sana merupakan sarang orang berbahaya dan juga sebelahan dengan daerah mereka. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun cus pergi ke tempat itu. Dan sesampainya di sana, mereka dibuat kagum dengan keindahan gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang modern men. Maklum lah ya, kan mereka belum pernah ke daerah modern kayak gini. Mereka pun langsung mencari sang penguasa daerah, tapi malah salfok sama orang-orang yang gaya hidupnya berantakan, yang bahkan sampai tidur di tempat umum kayak gini. Hingga akhirnya mereka ketemu sama seorang preman bernama Mune yang berusaha memprovokasi agar perhatiannya teralihkan. Di saat itulah teman Mune yang lain langsung beraksi untuk mencopet duit, terus langsung cabut dari situ. Ustus mastis, aksi kejar mengejar pun tak terhindari. Oke, akhirnya si pencopet itu pun terpojok di gang buntu. Namun ternyata hal itu juga udah bagian dari rencana Mune. Meski begitu, Mori dan sahabatnya berhasil ngalahin mereka semua men. Tapi pada saat Mori meminta balik dompet tersebut, tiba-tiba aja Mune datang sambil langsung nodongin Senpi yang bikin Mori dan yang lain gak bisa berkutik. Di dalam situasi yang genting itulah, tiba-tiba ada sekelompok Yakuza datang untuk menyelamatkan Mori dan sahabat-sahabatnya. Dan entah kenapa, Mune dan anak buahnya kelihatan takut banget gitu sama mereka. Dalam kesempatan itu, sang ketua Yakuza yang bernama Hitoshi nyamperin Mori dan langsung ngasih kartu nama. Dia bilang agar Mori menghubunginya jika mengalami kesulitan dan membutuhkan sebuah bantuan. Sebab mereka tahu kalau Mori dan sahabatnya berasal dari daerah sebelah. Ngedenger itu, Mori pun cuma bisa bilang, "Oke," terus pergi dari situ. Nah, sesampainya di rumah, Mori mulai bersikap aneh gak kayak biasa men. Hal itu disebabkan karena dia mulai terpengaruh budaya dari Kabukicho, terutama dari Pak Hitoshi yang merupakan ketua Yakuza. Sebab seperti yang kita tahu, cita-citanya juga pengen jadi kayak Pak Hitoshi gitu. Namun seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, sang kakak yang bernama Mbak Yuka tetap aja gak suka ngeliat hal itu, meski kedua orang tuanya tetap ngasih support tuh ke Mori. Besoknya nih, Rei nyeritain ke teman-temannya tentang kejadian pada saat menaklukkan Kabukicho kemarin. Tentu aja semuanya pun terpukau tak berdaya karena hal itu dianggap keren.
Namun Mori masih aja bersikap aneh dengan sok-sokan berlagak jadi ketua Yakuza gitu. Bahkan saat itu Mori juga merubah peraturan bahwa mulai saat ini para anggotanya harus memperlakukan Mori seperti ketua yang disegani, bukan seperti sahabat yang bisa dekat dan bercanda dengan bebas kayak sebelumnya. Karena anggotanya nggak ada yang berani ngelawan ya kan, tentu aja mereka cuman iya-iya doang. Tapi menurut Nema sih ini udah keterlaluan men. Soalnya Mori sampai ngehajar anak buahnya satu persatu tanpa sebab demi kelihatan dan dianggap keren kayak ketua Yakuza doang. Sepulang sekolah, Mori ngajak Rei sama Ao main ke rumah nih ceritanya. Di sana Rei sama Ao terkagum-kagum setelah melihat rumah dan barang-barang Mori yang merupakan anak orang kaya. Lalu pada saat Rei mau ke toilet bentar, dia nggak sengaja ketemu sama Mbak Yuka yang baru aja habis mandi men. Dikarenakan hasad yang terlalu tinggi dan menggebu-gebu, si kampret Rei ini malah... シャワーかい Pas balik ke kamar, Ao cerita kalau dia akan keluar dari geng. Alasannya sih, Ao pengen menjalani kehidupan normal demi masa depan yang cerah dan lebih terjamin. Nah, dengar itu, tentu aja Mori mencoba untuk membujuknya agar gak jadi keluar dan ngelanjutin misi untuk menguasai kota. Di tengah perbincangan serius tersebut, tiba-tiba Mayuka datang sambil ngebawa minuman racikan untuk menambah stamina dan kekebalan tubuh. Tentu aja, Rei pun langsung sumringah dan sikapnya langsung berubah jadi sopannya itu loh, minta ampun men. Lalu Ao pun menyela pembicaraan dengan kembali membahas tentang masa depannya. Di sini Mbak Yuka setuju dengan keputusan yang dibuat Ao dan kesempatan itu juga digunakan Mbak Yuka untuk menasihati Mori. Karena kalau cuma mikirin gelut doang, hal itu nggak bisa ngebantu untuk mendapatkan nilai kelulusan yang bagus dan juga nggak bisa ngebantu ngedapetin pekerjaan. Ao yang udah bertekad bulat pun tetap kekeh pada keputusannya, terus pamit dari situ. Besoknya di sekolah, Bu Guru nggak sengaja ngedapetin salah satu anak buah Mori yang udah tergeletak tak berdaya di toilet. Mengetahui hal itu, Mori dan anak buahnya pun nggak terima dan langsung ngajar para preman dari sekolah lain untuk mencari tahu siapa pelakunya. Sayangnya, mereka nggak dapat info meskipun telah menginterogasi para berandalan tersebut. Sementara di sisi lain, salah satu anak buah Mori lagi nggodain murid cewek untuk diajak enak-enak. Tentu aja, si cewek pun nolak karena nggak mau ngelakuin hal tersebut di tempat terbuka kayak gini. Sampai tiba-tiba dia diserang oleh Mune dan anak buahnya sebagai bentuk balas dendam atas kegagalan mereka dalam memalak Mori dan gengnya kemarin. Gak lama, Mori dikejutkan dengan keadaan anak buahnya yang udah sangat tragis gara-gara diajar oleh Mune dan gengnya itu. Di sini, dia juga menemukan sebuah surat yang intinya berisi tantangan agar Mori dan gengnya datang kembali ke Kabukicho. Ngelihat itu, Mori pun segera OTW ke lokasi sendirian untuk membalas dendam kepada Mune. Di sana, dia menemui anak buah Pak Hitoshi untuk meminta bantuan men. Namun, Mori malah diajar soalnya anak buah Pak Hitoshi nggak mau ngelakuin sesuatu secara cuma-cuma atau nggak ada duitnya. Untung aja Mori diselamatin oleh Tatsuya yang merupakan seorang preman pensiun yang masih cukup disegani. Oke, Mori sama Tatsuya lagi ngobrol santuy nih men. Saat itu Tatsuya ngasih tahu kalau di sana tuh ada sebuah budaya dan peraturan yang tidak tertulis. Jadi warga setempat setuju kalau yang berkuasa di sana adalah Yakuza untuk mengamankan daerah. Beda kayak di daerah Mori yang bisa dikuasai preman kecil kayak Mori. Oleh sebab itu, Mori nggak bakal bisa naklukin daerah tersebut dengan semena-mena karena mereka tahu betapa bahayanya jika harus berhadapan dengan Yakuza. Ngedengar itu, Mori pun seketika bimbang untuk balas dendamnya, men. Gak lama, Mori mencoba untuk menghubungi Pak Hitoshi, tapi sayangnya panggilan Mori nggak dijawab, men. Gara-gara itu, Mori jadi kesel dong dan memutuskan untuk balik pulang. Sesampainya di sana, Mori langsung disambut oleh anak buahnya dengan hangat. Di sisi lain, Mori dan anak buahnya lagi santuy di sebuah bar gitu. Dan ternyata mereka emang dibayar seseorang untuk melakukan pekerjaan gelap seperti mencopet dan pekerjaan lainnya. Di sini, teman Mune bilang kalau dia sangat mengagumi kakak Mune yang selalu bisa diandelin. Oleh sebab itu, Mune dan kawan-kawannya bisa bertindak semena-mena sebab selalu dapat perlindungan dari kakaknya Mune. Oke, balik ke Mori. Di rumah, Mori sama Mbak Yuka dapat kiriman patung rakun dan juga surat dari Rei.
Dan setelah dibaca, ternyata itu adalah ucapan terima kasih dari Rei karena selalu melindungi para anggotanya. Oleh sebab itu, mereka bersedia ngebantu Mori untuk menaklukkan Kabukicho apapun yang terjadi. Selain itu, Mayuka juga dapat surat dari Rei yang ternyata surat itu berisi Yukari, Hulon. Gak lama, Mori dapat telepon dari anak buahnya yang mengabarkan kalau mereka disamperin oleh Mune dan anak buahnya. Karena itu, mereka meminta Mori agar segera datang untuk meladeni tantangan Mune tersebut. Karena faktanya, kini Mune dan gengnya sedang menghajar Ao yang lagi sendirian, men. Tentu aja, Ao kalah dong. Tapi untungnya, Mori sama gengnya datang di waktu yang tepat dan langsung memberi pelajaran ke Mune serta anak buahnya. Ternyata Mune dan anak buahnya gak sehebat dan sejago seperti sebelumnya kalau tanpa senpi, men. Bahkan kini Mune sampai ampun-ampun minta maaf loh demi dibebasin. Namun di saat Mori dan yang lain lengah, Mune kembali ngeluarin senjata andalannya terus kabur dari sana. Akhirnya dia berhasil kabur sendirian dan ninggalin teman-temannya yang berhasil disandra, men. Hingga di keesokan harinya, Mune menemui kakaknya yang ternyata adalah Tatsuya. Di sini Mune curhat kalau kini hidupnya hancur setelah dikalahin dalam pertarungan kemarin dan juga kehilangan teman-temannya. Ngedengar itu, Tatsuya menyuruh Mune agar fokus sekolah doang dan berhenti ngelanjutin kegiatan dan pekerjaan kotor kayak gini. Sebab selama ini Tatsuya juga udah pensiun jadi gangster dan kini dia sedang berusaha agar membuat hidup mereka enak dan gak kesulitan. Namun Mune malah meminta tolong ke Tatsuya untuk balas dendam ke geng Dokuro. Tapi saat ini Tatsuya masih belum tahu kalau lawannya akan dihadapi adalah Mori, men. Karena itu Tatsuya akhirnya bersedia ngebantu, tapi hanya untuk kali ini saja. Keesokan harinya di sekolah, Mori dipanggil bu guru karena dapat telepon dari seseorang yang mengaku asal Kabukicho, men. Tanpa diketahui, ternyata yang nelpon adalah Tatsuya yang menantang Mori agar datang ke Kabukicho. Sebab dia ingin menyelesaikan dan mengakhiri masalah yang disebabkan oleh Mune. Tanpa pikir panjang, Mori pun menerima tantangan tersebut dan langsung OTW bareng anggotanya menggunakan mobil pick up. Oke, sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Tatsuya dan juga Mune beserta antek-anteknya. Tentu aja, Mori sama Tatsuya sama-sama kaget karena nggak tahu kalau mereka akan berhadapan satu sama lain. Padahal awalnya mereka dipertemukan dengan cara yang baik loh. Di sini, Mori juga baru tahu kalau ternyata Tatsuya adalah kakaknya Mune. Meski begitu, mereka tetap melanjutin duel 1 lawan 1 secara gentle supaya masalah ini nggak tambah panjang dan nggak berkelanjutan. Tanpa banyak babi bu lagi, duel epik pun dipertontonkan. Namun di tengah duel tersebut, Pak Hitoshi dan anak buahnya tiba-tiba datang untuk menghentikan pertarungan itu. Di sini baru diketahui kalau ternyata Tatsuya pernah punya masalah sama Pak Hitoshi di masa lalu, men. Meski begitu, dulu Pak Hitoshi tetap ngasih keringanan ke Tatsuya, tapi dengan syarat Tatsuya nggak boleh bikin masalah lagi dan harus menjalani kehidupan dengan tenang tanpa terlibat dengan gangster atau yakuza lagi. Tapi sekarang dia malah melanggar aturan tersebut yang menyebabkan Pak Hitoshi harus turun tangan. Ngelihat itu, Mune nekat mengeluarkan senjata andalannya dan ngancam bakal menghabisi Mori supaya balas dendamnya terpenuhi. Sebab Pak Hitoshi selalu aja menangani dan menyelesaikan pertengkaran kayak gini demi menjaga keamanan kota. Oleh sebab itu, Mune pun memberanikan diri untuk melepaskan pelurunya hingga akhirnya. Gara-gara hal itulah, Tatsuya langsung memaksa Mune agar berlutut meminta maaf kepada Pak Hitoshi supaya hidup mereka terselamatkan. Karena seperti yang Nema ceritain sebelumnya, Tatsuya sama Mune bisa aja dihabisi oleh Pak Hitoshi gara-gara melanggar aturan. Meski awalnya nolak, akhirnya Mune mau meminta maaf karena gak tega ngeliat Tatsuya yang diajar abis-abisan demi menyelamatin hidup mereka berdua, men. Nah, Mori dan anak buahnya OTW pulang nih ceritanya.
Meski Mori gagal balas dendam dengan tangannya sendiri, tapi seenggaknya dia belajar banyak hal untuk pendewasaan diri. Dan sesampainya di rumah, dia pun langsung disambut oleh Mbak Yuka yang khawatir dengan kondisi Mori. Hingga kemudian...もうみんなずっと寝ないで起きてたんだからね。おはよう。うわ Oke, kali ini Mori lagi baca sebuah surat dari Rei nih ceritanya. Ternyata surat itu berisi ucapan-ucapan selamat tinggal. Soalnya dia harus pindah untuk mengikuti ayahnya yang ditugaskan keluar kota, men. Meski sebenarnya Rei juga nggak mau mengucapkan kata perpisahan, tapi dia terpaksa melakukan ini demi masa depan yang lebih baik. Selain itu, Rei juga berterima kasih ke Mori dan geng Dokura karena telah memberikan warna dan kenangan dalam hidupnya. Karena masa muda yang sangat berkobar itulah, kini Rei bisa belajar lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu. Meski sebenarnya Mori tak kuasa menerima perpisahan tersebut, tapi dia cuma bisa merelakan kepergian Rei. Beberapa hari kemudian, Mori sama Ao lagi jalan-jalan santuy abis beli es krim nih, men. Gak diduga, mereka malah ketemu Rei yang lagi sama tante-tante gitu. Tentu aja mereka langsung nyamperin Rei dan meminta kejelasan apa maksud semua ini. Dan ternyata kini Rei telah bekerja menjadi host di sebuah klub demi membantu ekonomi keluarganya. Sebab Rei berpikir kalau hal itu lebih menjanjikan untuk masa depannya daripada terus-terusan jadi gangster. Soalnya kini Rei udah putus sekolah dan otomatis dia cuma punya ijazah SMP doang. Oleh karena itu dia harus memulai karirnya dari sekarang untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang nanti. Ngedenger itu, awalnya Ao sama Mori masih tetap gak terima, men. Tapi pada akhirnya mereka bisa sedikit memahami alasan Rei tersebut. Gak lama, Mori sama Ao langsung membuat rapat darurat geng Dokura. Ao bilang kalau mulai sekarang gak ada yang boleh pacaran atau menjalin hubungan dengan seorang cewek. Karena hal itu dianggap bisa membuat semuanya gak fokus pada target untuk menjadi penguasa kota bahkan penguasa nasional. Entah kenapa Ao sangat berapi-api dan sangat tegas dalam menegakkan peraturan ini. Bahkan dia juga gak segan-segan mengeluarkan siapapun yang ketahuan pacaran, men. Mungkin Mori sama Ao ini trauma gara-gara abis ditinggal sama Rei kali ya. Di sisi lain, ada seorang cowok bernama Manta yang lagi berusaha ngedeketin dan ngerayu cewek bernama Dek Mina. Saat itu, Dek Mina menolak Manta mentah-mentah karena Manta emang kelihatan kayak maksa dan obsesif gitu sama Dek Mina. Meski begitu, sebenarnya effort Manta juga gak main-main, men, karena dia selalu berusaha mendapatkan Dek Mina dengan cara apapun. Kebetulan saat itu Mori dan gengnya juga lagi jalan-jalan di sekitar situ. Terus gak sengaja ngeliat Manta sama gengnya. Ya namanya juga anak muda ya. Tentu aja Mori dan yang lain langsung nyamperin dong. Soalnya Manta dan yang lain kelihatan banget kalau bukan dari daerah sekitar. Seperti yang bisa diduga, pergedebukan pun terjadi hingga menyebabkan Dek Mina hampir terkena imbasnya. Tapi alhamdulillahnya dengan sikap layaknya superhero, Mori bisa menyelamatkan Dek Mina dari bahaya yang hampir menimpanya. Ngelihat Mori yang berani menyentuh Dek Mina, Manta pun gak terima dan langsung menantangnya. Tapi untungnya ada seorang bebek-bebek yang menghentikan pertikaian tersebut sebelum pertarungan besar terjadi. Habis itu Mori dan gengnya pun pergi, tapi Mori gak sengaja menjatuhkan dompetnya yang akhirnya ditemukan oleh Dek Mina. Dari sinilah Dek Mina pun mengetahui identitas Mori. Keesokan harinya, Dek Mina datang ke rumah Mori untuk mengembalikan dompetnya yang terjatuh kemarin. Di sini, Dek Mina bersikap baik banget kepada keluarga Mori, bahkan sampai ngebantu buat nyiapin sarapan loh. Gak lama, Mori keluar tuh dari kamar dan langsung terkejut setelah ngeliat keberadaan Dek Mina yang tiba-tiba aja akrab gitu sama keluarganya. Karena ngeliat kebaikan Dek Mina, Ibu Mori jadi mengira kalau Dek Mina ini adalah pacar si Mori. Meski Mori udah ngebantah hal tersebut, tapi keluarganya tetap gak percaya sebab Dek Mina telah berhasil mengambil hati mereka. Bahkan Dek Mina juga sampai diajak sarapan bareng tuh sebelum berangkat sekolah. すぐブスって言うんですよ。黙れブス。学校あんだ。なんだ、もう帰っちゃうのか？わざわざ遠くから来てくれたっていうのに。 Gak lama, Mori diminta untuk mengantar Dek Mina kembali ke sekolahnya yang berada di Kansai, men. Tapi di tengah perjalanan, Mori curiga karena Dek Mina berjalan ke arah yang berbeda. Ternyata Dek Mina emang sengaja ngelakuin hal tersebut karena pengen jalan-jalan sama Mori seharian.
Di sini akhirnya mereka saling berkenalan dan berbagi cerita satu sama lain. Dari sinilah akhirnya Mori tahu kalau Manta dan gengnya juga berasal dari Kansai dan merekalah yang menguasai daerah tersebut. Namun Dek Mina juga menegaskan kalau dia nggak pacaran sama Manta, tapi Mantalah yang selama ini ngejar-ngejar dia. Di waktu yang sama, para anak buah Mori sedang melakukan rapat tertutup karena ngerasa ada sesuatu yang aneh dari Ao. Mereka berpikir kalau mungkin aja selama ini Ao adalah spesies penyuka sesama jenis. Sebab dari penampilan, cara berpakaian, musik yang didengar, dan sikapnya yang akhir-akhir ini menentang hubungan dengan lawan jenis, semua itu mengarah dan meyakinkan mereka kalau Ao mungkin aja suka sama sesama jenis. Dan yang ngebikin mereka makin yakin, Ao pernah memegang pantat salah satu anggota pada saat abis gelut ngalahin geng lain. Akhir zaman. Di tempat lain, Manta menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Dek Mina yang belum pulang dari kemarin. Di sini baru diketahui kalau Manta adalah tipikal orang yang masih percaya dengan ramalan. Kalau di jiwa tuh kayak primbon gitu. Jadi Manta ini pernah datang ke seorang peramal wanita dan wanita itu bilang kalau Manta sama Dek Mina itu ditakdirkan selalu bersama. Bahkan di kehidupan sebelumnya, mereka ini adalah sama-sama keturunan bangsawan yang selalu bersatu sebagai sepasang kekasih, meski udah bereinkarnasi berkali-kali. Oleh sebab itulah, kini Manta jadi tergile-gile sama Dek Mina dan terus berusaha mengejarnya. Oke, balik lagi ke Mori, men. Di sini, Dek Mina menunjukkan perhatiannya ke Mori dengan meminjamkan lap tangannya. Kemudian, Dek Mina ngajak Mori pergi ke suatu tempat karena dia masih belum pengen pulang. Dan ternyata Dek Mina ngajak Mori ke stasiun untuk menemaninya sebelum pulang dan berpisah, men. Karena setelah ngecek jadwal, emang gak ada tuh kereta yang akan lewat dalam 1 jam ke depan. Meski begitu, Dek Mina tetap bakalan pulang, entah itu jalan kaki atau naik transportasi umum lainnya. Di momen yang sendu dan hangat ini, Dek Mina bercerita kalau dia bukanlah dari keluarga kaya raya kayak Mori. Dan parahnya lagi, sampai saat ini dia nggak tahu wajah ayahnya karena ditinggal dari kecil. Jadi sebenarnya tadi Dek Mina tuh mau minta antar Mori mencari ayahnya, sebab dia sempat ngedenger rumor kalau ayahnya tinggal di daerah situ. Namun dia membatalkan niatnya tersebut dan berterima kasih ke Mori karena telah menemaninya jalan-jalan seharian. Setelah itu Mori pun pamit pergi, tapi dia sebenarnya juga masih nggak bisa move on dari Dek Mina dan nggak tega ninggalin sendirian. Di sinilah benih-benih cinta di antara mereka pun mulai tumbuh dan mereka. Besoknya di sekolah, Mori diberitahu Ao kalau Norisuke telah melanggar aturan karena abis enak-enak sama pacarnya. Tapi Mori masih nggak fokus dan terus menatap lap tangan yang dikasih sama Dek Mina kemarin. Sampai kemudian Mori mencoba untuk nggak mempermasalahkan hal tersebut karena sebenarnya dia juga lagi kesengsem sama Dek Mina. Oh, stomastis, hal itu juga akan melanggar aturan jika semua orang mengetahuinya. Ngelihat perubahan sikap aneh dari Mori, Ao pun seketika marah, men. Di sisi lain, Manta dan gengnya kembali menemui Dek Mina untuk kembali membujuk dan merayunya agar mau pacaran sama dia. Namun seperti sebelumnya, Dek Mina tetap nolak, men, meski udah diberi bunga dan hadiah-hadiah lain sebelumnya. Soalnya Dek Mina emang gak suka sama Manta dan tentu aja hal itu gak bisa dipaksain. Ya namanya juga perasaan ya kan. Meski begitu Manta gak bakal menyerah dan akan terus mencoba untuk mendapatkan hati Dek Mina. Malamnya Mori lagi makan bareng sama keluarganya nih ceritanya. Tapi di sini dia kelihatan bengong kayak lagi kepikiran sesuatu gitu. Semuanya langsung mengira mungkin aja Mori abis putus sama Dek Mina. Dan ngedenger hal itu, Mori jadi makin gak mood makan dan langsung pergi dari sana. Ternyata Mori masih kepikiran tentang Norisuke yang telah melanggar aturan dan kepergok sama Ao. Dia takut kalau misalnya ketahuan punya perasaan ke Dek Mina, wibawa dan image-nya akan hancur berkeping-keping di depan anak buahnya. Kemudian Bayuka datang ke kamar dan cerita, men, kalau dia mengetahui Re yang kini telah bekerja di sebuah clubhouse. Hal itu ngebikin Bayuka salut karena dengan begitu Re bisa ngasilin duit, sementara Mori gak ngasilin apa-apa karena gak mau berubah dan cuma fokus jadi preman sekolah doang. Tentu aja hal itu ngebikin Mori jadi makin panas dan menyuruh Bayuka keluar dari kamarnya. Oke, hari pun berlalu begitu kenceng. Di sekolah, Mori dan yang lain memanggil Ao ke markas untuk mengkonfirmasi sesuatu.
Setelah Ao datang, salah satu anggota pun memberanikan untuk bertanya apakah Ao penyuka sesama jenis. Selain itu, dia juga menjelaskan alasannya seperti apa yang Nema ceritain di awal tadi, men. Tentu aja, Ao pun langsung gak terima karena dituduh tanpa bukti kayak gitu. Oleh sebab itulah, Ao langsung menantang Mori duel 1 lawan 1 untuk membuktikan kalau dia laki-laki sejati. Meski awalnya gak mau menerima tantangan tersebut, tapi akhirnya Mori terpaksa melakukannya untuk menghentikan dan meredam amarah Ao. Sebelum pergi, Ao sempat bilang kalau Mori pengen ngedapetin sesuatu, maka dia juga harus merelakan sesuatu. Yang artinya, Mori harus mengorbankan sesuatu termasuk perasaannya ke cewek untuk mencapai cita-citanya menjadi penguasa nasional. Ngedenger itu, Mori cuma bisa terdiam karena merasa omongan Ao ada benernya juga. Hingga di malam harinya, Ao gak sengaja ketemu Rei yang lagi kerja dan buang sampah, men. Dengan watak batunya, Ao kembali memperingatkan kalau Rei telah menjadi bodoh setelah mengenal cewek. Hal itu bisa dilihat dari sikap Rei yang mau melakukan apapun kayak gini. Dan hal itu dianggap Ao gak keren dan gak laki banget gitulah pokoknya. Ngedengar kata-kata tersebut, Rei sempat ngejelasin kalau sebenarnya dia juga terpaksa ngelakuin hal itu. Padahal dia juga masih pengen sekolah kayak Ao dan yang lain. Tapi karena keadaan yang gak memungkinkan, akhirnya Rei dipaksa dewasa sebelum waktunya. Dalam perdebatan panas itu, tiba-tiba Sawamura datang nyelamatin Rei dan juga negur Ao agar nggak memaksa Rei menuruti permintaannya. Di sini barulah diketahui kalau Sawamura adalah pemilik klub tempat Rei bekerja. Selain itu, Sawamura juga menasihati Ao kalau dari pengalamannya selama menjadi preman sekolah bareng Takumi dulu, dia nggak pernah memaksa dan melakukan hal kayak Ao gini. Oleh karena itu, Ao harus mencoba untuk berpikir lebih luas lagi dan gak perlu memasang batasan kepada semua orang seperti apa yang dilakukan Takumi dulu. Dengan begitu, Ao bakal bisa menjadi penguasa nasional seperti yang diinginkan karena pasti mendapat kepercayaan dari anggota lain. Ngedenger itu, Ao cuma bisa terdiam tanpa kata, men. Di sisi lain, Mori yang lagi makan malam bareng keluarga masih aja kepikiran tentang Dek Mina nih, men. Dia bimbang, galau, linglung antara mengejar cinta atau cita-cita. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengejar cita-citanya dan membuang lap tangan pemberian Dek Mina agar Mori gak keinget terus dengan dia. Dan pas di sekolah, Mori kembali menegaskan kalau dia gak pernah pacaran dan akan tetap mengejar cita-citanya tanpa support dari seorang wanita. Oleh sebab itu, Mori ngelarang anggotanya untuk berpacaran sebelum jadi penguasa nasional. Tapi semua omongan itu tiba-tiba gak valid setelah Dek Mina datang dan langsung memeluk Mori, men. Mori pun nyoba buat ngejelasin kalau semua ini gak kayak yang mereka pikirin. Sampai tiba-tiba salah satu anak buah Manta datang sambil bawa anggota Mori yang udah bonyok, men. Si anak buah Manta itu bilang kalau Manta menantang Mori agar datang ke Kansai untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab Manta tahu kalau akhir-akhir ini Dek Mina selalu ngejar Mori dan hal itu bikin Manta cemburu. Tanpa pikir panjang, Mori pun langsung menerima tantangan tersebut dan langsung OTW ke Kansai. Sesampainya di sana, Manta malah lagi santuy mancing, men. Dan gak lama, Manta langsung mengungkapkan kecemburuannya terhadap Mori dan menuduh kalau Mori telah mencuci otak Dek Mina. Tentu aja Mori gak terima dong. Tapi pada saat Mori mencoba untuk menyerang, dia bisa dikalahkan Manta dengan mudah yang langsung kabur dari situ. Di sini Mori baru tahu kalau kayak bertarung Kansai emang kayak gitu, nyerang terus kabur, kayak main petak umpet gitu lah ya. Tentu aja Mori pun mengejar sekejar-kejarnya, tapi dia kembali diserang diam-diam oleh Manta yang menyamar sebagai pekerja pabrik, men. Disinilah duel kembali terjadi hingga akhirnya Mori terpojok dan hampir dihabisi anak buah Manta. Tapi tiba-tiba di sini Ao negesin kalau dia bukan penyuka sesama jenis. Yang ngelakuin ini semua demi ngebantu Mori untuk menjadi penguasa nasional. Kini Ao juga telah berubah setelah disadarin sama Sawamura kemarin, men. Ngedenger semangat dan visi baru dari Ao, Mori pun jadi semangat dan akan ngelanjutin pertarungan tersebut hingga akhir. Sampai kemudian Mori kembali mengejar Manta yang kabur, tapi lagi-lagi dia diserang secara diam-diam.
Hingga akhirnya Mori berhasil mengejar Manta hingga di tempat semula saat Manta mancing tadi. Disinilah duel penentu pun dilaksanakan. Akhirnya, Manta mengakui kekalahannya terhadap Mori yang lebih kuat darinya. Di sini, Manta juga berjanji kalau dia dan gengnya akan membantu Mori dan geng Dokura untuk menjadi penguasa nasional. Dengar itu, mereka pun saling tertawa hahaha. Dan kini malah jadi kawan meski awalnya mereka adalah lawan. Setelah pertarungan itu, Mori dengan tegas dan gentle memberikan sinyal ke Dek Mina kalau mulai saat ini mereka harus berpisah. Karena Mori harus tetap fokus dan melanjutkan misinya untuk menggapai impiannya. Hingga kemudian... Oke, kali ini Mori lagi adu jotos sama seorang preman pasar nih ceritanya. Di sini dia sempat mengalami kesulitan sebab si preman emang udah senior dan lebih berpengalaman dalam hal pergelutan. Meski begitu, Mori nggak nyerah gitu aja men. Dan dia terus melakukan perlawanan hingga akhirnya berhasil menumbangkan si preman itu. Gak lama, Mori lanjut masuk kelas sama emaknya buat ngambil rapot gitu. Saat itu, sang wali kelas yang bernama Pak Anan memberi sedikit nasihat dan juga mengajak untuk berdiskusi. Pak Anan ini nanya, apa cita-cita Mori yang ingin dicapai biar nanti Pak Anan bisa ngebantu semaksimal mungkin supaya masa depan muridnya ini gak suram. Ngedenger itu, dengan pedenya lah kok si Mori malah bilang kalau dia pengen jadi penguasa daerah atau kasarnya tuh preman kampret men. Ya bisa dipastikan Pak Anan ngelarang hal tersebut sebab hal itu dianggap kurang menguntungkan bagi Mori di masa depan. Lagian ada aja cita-cita kok jadi preman. Terus si Mori lanjut nongki sama temen-temennya nih men. Di sini temen-temennya udah pada sibuk ngobrolin tentang rencana masa depan mereka. Ada yang pengen jadi agen properti lah, ada yang pengen jadi kontraktor lah, dan ada yang pengen punya perusahaan travel atau malah ada yang pengen jadi animator terkenal. Kok nggak ada yang pengen jadi YouTuber kayak Story Nema ya? Tapi Mori sama Ao masih aja nggak tertarik dan masih kekeh pengen jadi penguasa daerah. Sampai pas lagi makan malam bareng keluarga, Mori nanya tuh ke bapaknya apa yang dilakukannya sewaktu masih muda dulu. Dikasih tahu deh tuh sama si bapak kalau bapaknya ini udah kerja part time di toko roti sejak kelas 1 SMA. Terus lanjut kerja sebagai koki kue pas udah kelas 2 sampai kelas 3 SMA. Oleh sebab itu, sang bapak juga menasihati Mori dengan halus agar memikirkan masa depan mulai sekarang. Karena bagaimanapun, Mori adalah seorang laki-laki yang nantinya juga bakal menikah dan menjadi seorang kepala rumah tangga. Gak lama, Dek Mina datang lagi dan langsung disambut dengan hangat tuh sama keluarga mereka dan ikut makan malam bareng gitu. Jadi Dek Mina ini berencana cari kerja di Tokyo sambil sekolah men. Oleh sebab itu Dek Mina minta izin ke orang tua Mori agar diperbolehkan numpang tinggal di sana untuk sementara waktu sampai dapat kerjaan gitu. Tentu aja orang tua Mori langsung mengizinkan melihat Dek Mina yang baik dan ingin berjuang untuk masa depannya. Namun siapa sangka si otak omes Mori gak ketulungan men. Pas mau tidur, Mori gak sengaja ngeliat Dek Mina yang udah tidur dengan pakaian yang menggairahkan yang berada di ruangan seadanya. Lihat itu, Mori sempat tergoda dong. Tapi dia masih berhasil mengalihkan perhatiannya dengan berolahraga. Luar biasa, kalau Nema paling udah cokil tuh. Besoknya, Pak Anan memarahi teman Mori yang pengen jadi animator karena nilai ujiannya jelek dan harus mengulangnya. Pak Anan ngasih peringatan ke si Gundul kalau dia nggak bisa jadi animator dengan nilai kayak gini. Sebab animator juga harus mempunyai kecerdasan agar bisa mengembangkan bakat tersebut dan juga menunjang karirnya.
Secara mengejutkan, si gundul pun nurut dan meminta maaf akan memperbaiki nilainya serta belajar dengan keras, men. Padahal sebelumnya, si gundul ini gampang tersulut emosi saat ada orang yang ngeremehin dia. Tapi ya karena dia udah niat untuk menggapai cita-cita dan mempersiapkan masa depan, jadinya dia nurut-nurut aja tuh dengan kata-kata Pak Anan. Namun anehnya, malah Mori lah yang gak terima ngelihat rekannya digituin oleh Pak Anan. Mori yang dari awal udah gak suka sama Pak Anan, dia pun menentang gurunya itu dengan keras dan gak mau menuruti perkataannya sedikit pun, men. Nah, pas lagi OTW pulang, Mori sama Ao gak sengaja papasan dengan geng lain yang dipimpin oleh si Mata Satu. Tentu aja, Ao pun langsung ngasih pelajaran tuh ke Mata Satu. Tapi anehnya, dia dan anak buahnya gak ngebales sedikit pun, men. Makanya Mori pun menghentikan Ao dan mengajaknya cabut dari tempat itu. Dan sesampainya di rumah, Mori sama Ao gak sengaja ngeliat Dek Mina yang lagi ngepel lantai nih, men. Tentu aja Mori langsung salting dan mencoba ngejelasin ke Ao kalau hal ini gak kayak yang dia pikirin. Ao cuman ngeiyain aja tuh, terus cabut dari situ begitu mengetahui kalau Mori udah berubah dan tinggal bareng sama Dek Mina. Sebab dulu Mori gak mau pacaran, apalagi tinggal bareng sama cewek. Sebab menurutnya hal itu bisa menghalangi mimpinya untuk menjadi penguasa daerah. Selang beberapa waktu, pas di kamar, Dek Mina nanya tuh ke Mori apa yang bakalan Mori lakuin kalau dia udah lulus SMA nanti. Di sini Mori gak bisa ngejawab dengan tegas dan jelas dan malah ngejawab kalau dia belum kepikiran tuh mau ngapain. Mades. Dengar itu, Dek Mina mencoba mengingatkan Mori agar mempersiapkan masa depannya mulai dari sekarang. Sebab bagaimanapun nantinya mereka harus hidup dan mencukupi kebutuhan pribadi secara mandiri. Tapi namanya juga Mori, dia tetap keras kepala dan gak ngegubris perhatian yang dikasih sama Dek Mina, men. Ditambah lagi, Dek Mina sempat terlibat pertengkaran dengan Mbak Yukari yang bikin Mori makin pusing tujuh keliling ngelihat keadaan rumah yang makin keos amburadul. Di sisi lain, diperlihatkan seorang tahanan yang baru aja keluar dari penjara remaja nih, men. Dia ini bernama Jo, yang merupakan atasan geng Mata Satu. Saat itu, Jo nyamperin Jojima yang lagi dagang onigiri buat nyari tahu siapa yang saat ini menguasai daerah tersebut. Jojima ngasih tahu kalau orang terkuat yang mengalahkannya udah pensiun dari dunia kepremanan dan kini telah menjalani kehidupan normal. Tapi dia juga ngasih tahu kalau tahta tersebut diturunkan kepada murid SMA yang bernama Mori. Ngedengar itu, Jo dengan Mata Satu pun langsung pamit dari situ untuk merencanakan sesuatu, men. Sedangkan di sekolah, Pak Anan dan dua guru lain mendatangi base camp si kampret Mori nih, men. Di sini, Pak Anan dan dua guru tersebut langsung menyebarkan kertas peraturan baru yang melarang semua murid untuk melakukan kekerasan dan juga peraturan-peraturan lainnya. Hal itu dia lakukan agar para murid disiplin dan mematuhi peraturan sekolah, karena hal itu akan berguna saat mereka udah masuk ke dunia masyarakat dalam pekerjaan. Tentu aja Mori menjadi orang pertama yang menolak hal tersebut dan bahkan hampir menghabisi Pak Anan, men. Untungnya dia sempat dihentiin sama temen-temennya, soalnya Mori bisa masuk ke penjara remaja kalau sampai melakukan kekerasan sama guru. Di tempat lain, Mbak Yukari yang lagi jalan pulang tiba-tiba digodain sama om yang mengajaknya hohohiye tuh, men. Secara mengejutkan, Dek Mina datang buat ngebantu dan berhasil bikin om tersebut gak sadar cuman dengan sekali serangan doang, men. Gara-gara itulah Dek Mina sama Mbak Yukari kembali akur dan hubungannya jadi makin deket. Sampai tiba-tiba Mori datang sambil ngamuk-ngamuk kalau dia pengen menghabisi Pak Anan yang mencoba menghalanginya menjadi penguasa daerah. Tentu aja sang bapak ngelarang dia, karena bagaimanapun seorang guru harus dihormati dan gak ada alasan apapun buat menghajar seorang guru. Kalau pengen balas dendam, maka Mori harus balas dendam dengan cara lain selain kekerasan, dengan cara yang bermartabat. Oleh sebab itu, besoknya Mori langsung mencari Pak Anan di kantor guru untuk melakukan protes, tapi Pak Anan gak ada di situ, men. Gak lama, Jo dan anak buahnya nyamperin Ao dan temen-temennya yang lagi potong rambut buat mempersiapkan masa depan. Tanpa cangcingcong lagi, adu ilmu pun tak terhindarkan.
Untung aja gak lama si kampret Mori dateng dan langsung menantang Joe untuk berduel, men. Dia gak terima tuh ngeliat teman-temannya diajar kayak gitu. Tapi Joe ngerespon dengan santuy sebab dia yakin Mori gak bakal bisa ngalahin dia. Selain itu, Joe juga menanyakan keberadaan Pak Anan kepada Mori, tapi Mori mengaku gak tahu apa-apa soal Pak Anan. Karena itulah Joe ngasih Mori sedikit pelajaran biar gak macem-macem lagi gitu sama dia. Setelah kekalahan tersebut, Mori nyamperin Chojima buat nanyain hubungan antara Pak Anan dan geng Takumi dulu. Diceritain deh tuh kalau Pak Anan emang selalu memikirin masa depan murid-muridnya dari dulu dan bahkan pernah sampai nelpon polisi demi ngebubarin pergedebukan yang dilakukan Takumi dan gengnya. Padahal saat itu Takumi masih berada di masa jaya-jayanya dan terus dapat kemenangan saat bertarung dengan geng lain. Meski begitu, Chojima juga ngasih tahu kalau bagaimanapun Pak Anan adalah wali kelas yang baik dan perhatian kepada murid-muridnya. Namun sayangnya kebaikan itu malah ngebikin Joe marah kayak Mori. Soalnya mereka berdua punya mimpi yang sama untuk menjadi penguasa daerah. Karena itulah Joe sangat benci dengan Pak Anan dan berniat menantangnya duel untuk membuktikan kalau Joe bisa dan layak menjadi penguasa daerah. Ngedenger itu si kampret Mori mulai insecure, men, sebab dia baru aja kalah sama Joe dengan sangat mudahnya. Padahal sebelumnya Mori udah pede banget loh kalau cuma dialah yang terkuat di daerah tersebut. Hingga di malam harinya Mori merenung di playground seorang diri untuk memikirkan apa yang akan dilakukan ke depannya, men. Sampai kemudian Dek Mina tiba-tiba datang buat nanyain keadaannya. Tahu kalau Mori nggak baik-baik aja, Dek Mina pun mendekatinya dan mencoba untuk nenangin dengan cara baik-baik. Di sini Dek Mina mengkode Mori kalau Mori harus membuka pikirannya dan nggak boleh gengsi mengakui kalau dia juga butuh sosok wanita di sampingnya. Ngelihat perhatian Dek Mina yang tak kunjung berhenti, akhirnya Mori tersadar dan mencoba untuk membuka hati, men. Singkat kata singkat cerita, ujian udah kelar nih, men. Di sini teman-teman Mori sibuk ngelihat hasil ujian mereka dan saling menyemangati untuk menghadapi masa depan. Bahkan Ao juga udah ngebuka pikiran dan dengan pede menunjukkan hasil ujian kepada teman-temannya. Tapi Mori masih aja kekeh dengan cita-citanya terus cabut ninggalin mereka gitu aja. Tapi pas mau pergi, dia nggak sengaja ngeliat Pak Anan yang lagi nelpon temennya untuk mencarikan perusahaan yang bagus buat muridnya yang bentar lagi mau lulus. Disinilah Mori akhirnya menyadari kalau Pak Anan emang seserius itu mikirin dan ngebantu masa depan murid-muridnya. Tapi sepulang sekolah, Pak Anan malah disamperin oleh Joe yang langsung menantangnya gelut, men. Dan karena si Joe ini gak sadar-sadar meski udah sering dinasihatin Pak Anan, akhirnya Pak Anan pun menuruti permintaannya untuk melakukan perduelan antar pria. Kebetulan kejadian itu diketahui oleh Mori dan teman-temannya yang lagi jalan pulang, men. Entah apa yang dipikirkannya, Mori malah nyamperin mereka terus nantang si kampret Joe ini buat duel sekali lagi. Sedangkan teman-temannya akan ngeberesin anak buah Joe biar gak mengganggu urusan mereka berdua. Meski Pak Anan udah bilang kalau ini adalah urusannya sama Joe, tapi si Mori tetap kekeh untuk ngelakuin duel sama Joe, men. Tanpa babi bubi, duel sengit pun dipertontonkan. Yang berbeda adalah kali ini Mori berhasil menghajar Joe tanpa ampun, tapi dia langsung dihentiin oleh Pak Anan sebelum keadaan Joe makin parah. Karena bagaimanapun mereka berdua adalah murid-muridnya yang sama-sama masih mempunyai masa depan yang panjang. Secara mengejutkan, untuk pertama kalinya Mori nurut dengan perkataan Pak Anan, men, karena dia tahu dan menyadari kalau Pak Anan emang guru yang bener-bener baik dan tulus ngebantu murid-muridnya. Bahkan kini Mori juga mulai berani nunjukin ke semua kalau dia sama Dek Mina saling ada rasa. Ihir. Dari sini Pak Anan dan teman-teman Mori jadi tahu kalau kini Mori telah ngebuka pandangannya dan mulai memikirkan masa depan yang lebih cerah. Sampai tiba-tiba tamat.
ending yang mencerahkan. Guru bak pelita tenggelam dalam mulia, jasamu tiada tara. Dan mulai detik ini Nema bakal nyebut atu-atu deh para Balsumers Elite yang udah gabung di Story Nema. Ada Bento WTC aja, Rima Pakpahan, Jaja Utomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, Zaking, Duel Happy, Risma Hansa Hikari, Hairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif, Cendana, Allen, Bungtel, Anasi, Nana, Alex Peter, Ziti Botti, Alif Raja Apsa, Jihan Udin, Aan Musolihan, J Maling Konor, Aca, Rachel Topi Pontoh, XG Qs, Azhar Mohd Azhar, Faren Fans Halten Saren, 33 Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nes Cala, Dendi Saputra, Sahrul Doni, Fahmi Hakimi, Saya Nopi, Rizal Jailani, Sela Febriani 2003, Febi 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Exis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus Official, Pais Hensme, Soul King, Vivo Indonesia, Galang Terter, PSD, Farhan Afrizal, Dede Sugila, Nilam Cahaya, Aloysius Valley, Borobudur VW Wisata, Ulun Galuh Official, Katung Jamban, Ma Rem, Ayot Lina, Hanif Ganteng, Liza Sirai, Jungke, Sivo Shiva, Zikri 2 aja, Sukresno Deka, Ono Derasu, M Wildan Yusufi, Onggo Riyonggo, Nurmanto Hussein, Emmanuel WK, Tik Tik Andrian, M Yusufa, Bima Prasetyo, Miki Kuza, Tina Chati, Fandi TW, Barkah S Jojo, Zaki, MF Andrian. Oke, seperti biasa putra jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film itu diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.